Oke teman-teman, selamat datang di acara ILC, iCommunity Level Up Club, di mana tagline kita adalah Share Network, Grow Network, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Ya. Nah, perkenalkan buat yang belum kenal, nama saya adalah Juanda Rovelim. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital adalah sebuah digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang food and beverage. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity ini, dan digital marketer. Beberapa karya saya ada buku Digital Marketing in Action yang warna biru dan sudah terbit cetakan keduanya yang warna hijau. Ada juga buku Naked Sales, e-book Ghost Kitchen, dan game card Digital Marketing is Fun. Nah, ini adalah satu-satunya di dunia yang memadukan antara permainan kartu secara offline ya dengan e-course digital marketing secara online, teman-teman. Ya, kalau mau tahu lebih lengkap tentang saya bisa ke juandarofilm.com atau ke kaflingsolusidigital.com. Nah, apa sih iCommunity itu? Ya, ini perkenalan singkat tentang iCommunity. iCommunity adalah sebuah platform, teman-teman, ya, untuk komunitas pebisnis dan profesional. Visi kita ingin menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional yang terbesar di dunia. Nah, misi kita ya untuk mewujudkan visi itu, kita ingin full komunitas pebisnis dan ada menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis pribadi dan masyarakat. Nah, tagline-nya adalah share network, grow network, seperti itu ya. Nah, tujuan iCommunity ini dibentuk itu adalah kita ingin mempersatukan anggota iCommunity dalam ikatan persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, menanamkan nilai-nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, serta membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, tentunya di dalam sebuah komunitas kita memiliki kode etik, ya, di mana kode etik di dalam iCommunity ini adalah kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberi sanksi. Nah, itu sedikit penjelasan tentang iCommunity, teman-teman. Dan hari ini ya, pas di hari Kartini ya, kita kedatangan seorang wanita yang luar biasa ya. Selama ini mungkin selama tahun 2022 ya, beliau adalah pembicara wanita pertama kita ya. Biasanya pembicaranya pria dan khusus untuk di hari Kartini ini ya, pembicaranya ada wanita. Beliau adalah CEO dari PT Lead ya. Lead itu adalah Landmark Eksa Abadi Digital ya, mudah-mudahan nggak salah. Kalau nggak dipecat saya. Oke. Nah, beliau fokus ya di bilangnya adalah penjaga gawang dari bisnis teman-teman. Nah, seperti apa sih bisnisnya beliau dan bagaimana beliau memandang bahwa zaman sekarang adalah zaman baru ya bagi beliau. Nah, kita dengarkan sharing-sharing dan kita akan berdiskusi ya dengan Bu Evelyn. Ye, kasih tepuk tangannya buat Bu Evelyn, teman-teman, silakan. Ye. Oke, thank you banget semuanya. Selamat malam, selamat Hari Kartini. Jadi happy dan tersanjung ya menjadi wanita pertama di iCommunity di tahun ini yang bisa berbagi ya. Kita sama-sama belajar aja hari ini.
Nah, sebelum kita mulai bersama, boleh ya kita aktif sedikit, mungkin teman-teman bisa raise hand, atau teman-teman bisa chat juga, yuk kita tulis atau sama-sama ucapin selamat Hari Kartini bagi para wanita yang hadir hari ini. Yuk, sama-sama. Boleh raise hand, boleh tulis di chat, biar aktif. Selamat Hari Kartini, oke. Aku juga tulis deh, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Oke, nah aku izin share screen ya. Wih, mantap dari Pak Ridwan, dari Joanne, dari Merly Sidik. Oke, sip. Ya, kita langsung ya masuk ke zaman baru ya. Jadi kita sama-sama sharing. Ini sebetulnya salah satu materinya aku ambil dari bukunya Pak Tanadi Santoso ya. Jadi teman-teman bisa juga sebetulnya ambil atau beli bukunya. Jadi kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Saya perkenalkan diri saya dulu sebentar. Saya Evelyn, CEO dari PT Lead atau Landmark Eksa Abadi Digital. Evelynnya 5 digit aja ya, kebetulan senang angka 5. Jadi kalau yang tahu nomor telepon saya juga kebanyakan 5 ya. Ini dari Diah Muriati, selamat Hari Kartini. Yeay, dari Pak Andi Savero, selamat Hari Kartini. Salam Sinse katanya. Wah, mantap-mantap. Oke, thank you sekali lagi ya buat iCommunity telah memberikan kesempatannya untuk sharing di acara ILC ya, iCommunity Level Up Club. Mudah-mudahan harapan saya malam ini saya bisa menambah ilmu, bisa berbagi, dan juga bisa menambah level ya untuk teman-teman yang hadir di malam ini. Nah, kata orang tak kenal maka tak sayang. Kalau saya punya moto lagi, kenalan biar terkenal. Dulu orang bilang takaran terkenal itu apa? Takaran sampai kamu tidak perlu mengenalkan diri gitu ya. Saya belum terkenal, jadi masih harus memperkenalkan diri gitu ya. Mungkin suatu hari kalau udah makin terkenal sudah tidak perlu ya. Oke, moto saya itu adalah never give up until you do your best gitu ya. Jadi kalau ada landmark namanya ya Marsca itu dari saya, landnya itu dari nama mantan pacar atau yang sekarang jadi suami dan jadi CTO dan direktur utama di perusahaan. Jadi saya CEO itu lebih ke operasional, tapi pimpinan tertingginya masih adalah Pak Wisnu ya, seperti itu. Journey-nya saya 2005 sampai 2008 saya berkuliah S1 di IT Maranatha. Waktu berkuliah saya pernah menang menjadi startup di JobsDB atau JobStreet yang mungkin sekarang teman-teman tahu. Kalau cari Evelyn Marcelina di Google pakai JobStreet itu pasti ada nama pemenang winner pitch up deck-nya gitu saya. Terus saya juga sempat menjadi MSP dan MSA di PT Microsoft Indonesia dan ketua Hima juga dari awal bangun berdirinya IT Maranatha. Jadi kalau hari ini ada mungkin keponakan atau saudaranya yang masuk IT Maranatha di Bandung, mungkin akan lihat foto saya gitu ya di lantai 8 masih terpampang karena hari itu yang saya membangun himpunan mahasiswanya gitu dengan visi misinya yang hari ini masih dipakai. Untuk 2011 saya kebetulan berkuliah juga di China. Saya S2 bisnis di China di Changchun. Jadi buat teman-teman atau yang punya keponakan juga nih yang rencana pengen sekolah ke China, saya punya jatah per tahun itu 5 orang untuk saya bisa kirim ke China. Beasiswanya ini for free ya. Jadi sekolahnya free, tempatnya juga dikasih sampai ke uang saku. Jadi cukup menarik ya karena memang saya juga keluar sebagai lulusan terbaik dan anak terbaik. Jadi saya dikasih jatah privilege sampai hari ini punya boleh kirim 5 orang dengan referensi saya dan referensi profesor gitu ya. Jadi boleh catat nanti nomor saya kalau ada yang perlu gitu bisa kontak-kontak. Kemudian 2016 memang saya memulai perusahaan saya di digital. Jadi kalau tadi udah dengar Landmark Eksa Abadi Digital yaitu kurang lebih 2016. Ya sisanya saya nggak terlalu banyak perkenalan ya, biar kita bisa level up club. Ini aja sedikit tentang saya. Tempat saya by the way kita di musim salju ya, di musim dingin gitu ya. Nah ini juga sempat masuk-masuk di majalah. Ya, nah kita mulai interaksi sedikit ya, biar malam ini makin semangat dan bisa saling level up club gitu ya. Karena kalau duduk diam aja mendingan nonton YouTube aja gitu ya katanya ya. Emang lebih senang sih kalau bisa offline ya. Saya akhirnya mulai beralih ke online juga gitu kan di zaman baru ini gitu ya, di zaman katanya atasnya rapi bawahnya celana pendek gitu kan. Nah di zaman baru ini yuk kita interaksi sedikit tentang bisnis hack ya. Mungkin teman-teman di sini yang hadir adalah para pebisnis dan profesional, pasti kan memikirkan bagaimana menghack bisnis gitu ya. Menghack bisnis itu dalam artian gimana sih caranya biar bisa pendek atau cepet banget jalannya gitu ya. Nah kita interaksi, teman-teman bisa lihat gambar apa ini, boleh tulis di chat, boleh juga pakai suara. Boleh aktif dulu di chat. Kira-kira teman-teman tahu ini gambar apa? Monas. Oke, good ya. Semua orang tahu ini Monas. Nah, pertanyaan saya nih, teman-teman kan kebanyakan juga di Jakarta ya. Boleh share sedikit dong kalau kita mau ke Monas caranya gimana? Boleh mau tulis di chat atau mau keluar bicara boleh. Kita interaksi dikit ya. Kata Pak Suwandi naik busway, kata Pak Ridwan naik mobil, kata Kak Merly tergantung dari mana. Transjakarta.
Saya busway Pakai Transjakarta. 3.500 ya, murah ya Transjakarta ya. Kayak kata Pak Ridwan, Ya, buka adem komputer. Adem lagi ya, pakai Transjakarta adem ya. Kamerli tergantung dari mana. Boleh Kamerli pilih asalnya dari mana. Mau dari Papua, boleh dari mana, boleh. Intinya kita mau ke Monas nih. Yuk, kita mulai berpikir, mulai aktif ya. Kalau mau ke Monas gimana nih caranya nih? Ada lagi yang mau beride atau memikirkan caranya bagaimana ke Monas? Oke, stuck di sini ya. Oke, saya buka sedikit. Kita ke Monas, betul kata Kamerli ya, dari mana dulu. Tapi sebetulnya mau dari manapun jalan kaki bisa ya. Tapi mungkin kalau dari Bandung agak lama gitu ya. Kalau dari tempat Kamerli, setahu saya daerah Sunter ya juga agak lama, tapi bisa gitu ya. Atau kita bisa naik sepeda, naik motor, atau mungkin kalau yang dari Papua gitu ya, dia bisa naik mobil atau ya naik pesawat gitu ya. Kalau naik mobil kan lama banget nyampainya gitu ya. Atau pilihan bisa pakai kereta, pakai bis. Sampai sini setuju nggak? Boleh kasih jempolnya dulu ya. Kasih jempolnya dulu biar kita aktif nih malam ini nih. Biar saya tahu teman-teman masih hidup dan hadir. Betul nggak ini semua? Atau ada pilihan lain yang teman-teman pikirkan, ada yang belum dibahas nih dari cara ke Monas? Ada? Sudah semua ya, berarti ya, sudah ada jempol, berarti sudah semua ya. Nah, kalau kita lihat di sini caranya udah semua, sebetulnya kita punya hack-nya loh. Nah, hack-nya itu apa? Numpang temen. Bener nggak? Ya, kalau naik Transjakarta tadi katanya udah murah, adem, tapi masih bayar 3.500 ya. Terus kata Kamerli, ya bisa capek, setuju. Oke. Nah, kita bisa nggak numpang temen? Misalnya kita telepon Pak Juanda, ini mau ke Monas nggak? Numpang deh. Free ya? Betul nggak? Betul ya? Betul ya? Nah, ini hack pertama ya. Kita mulai berpikir masuk makin dalam ya. Oke. Kalau tadi kita bicara tentang Monas. Nah, sekarang gimana kalau kita bicara tentang bisnis? Apa yang ada di bayangan teman-teman? Mungkin yang ada di bayangan para entrepreneur, untuk akhirnya bisa berbisnis, kita bisa berpikir mungkin adalah sewa ruko, beli tempat, beli barang, pinjam barang, pajang foto, atau kita di halaman rumah dulu, atau kita di garasi rumah dulu, atau kita bisa offline, online, dropshipper, reseller. Betul nggak? Ada cara lain nggak untuk menjadi seorang entrepreneur? Ini kita bicara mau hack bisnis ya, biar teman-teman bisa level up club nih itu deh, bener-bener level up. Ada cara lain nggak selain jadi entrepreneur untuk hacknya gitu? Collab kata Pak Suwandi, betul banget ya. Kita bisa collab ya atau kolaborasi. Nah, selain kolaborasi, ada lagi nggak mungkin yang bisa kepikir sama teman-teman? Cara bisa cepat nge-hack bisnis. Ada? Nah, kita bisa maling. Loh, kok maling Bu Evelyn? Bu Evelyn malam ini ngajarin jadi maling ya orang-orang. Nah, tenang dulu. Yang dimaksud dengan maling di sini adalah maling ilmunya ya, jangan yang lainnya. Ya, jadi untuk menjadi seorang pebisnis itu nggak punya formula pasti. Nggak ada yang bilang, pokoknya kalau kamu pakai jalur ini, kamu pasti sukses. Coba tanya Pak Juanda dari Kavling Solusi Digital. Dia jago digital marketing ya Pak Juanda. Ada nggak sih Pak formula pasti kalau kamu pasti sukses 100% Pak? Nggak ada. Nggak ada ya, pastinya nggak ada nih dalam bisnis mau profesional, nggak ada. Nah, yang dimaksud dengan hack maling itu apa? iCommunity sebetulnya udah memberikan wadah ya untuk kita bertemu dan kita belajar dari pengalaman orang yang udah duluan. Jadi akhirnya kita bisa men-short waktu atau kita bisa cut waktu ya. Jadi malam ini yang mau saya sharing adalah semua ilmu saya pasti akan saya sharing. Jadi teman-teman nanti kalau mau tanya, mau ada juga bingung dari bagian mana, teman-teman bisa langsung tanya ya. Maling aja ilmunya saya gitu ya. Daripada teman-teman baca atau teman-teman ikut seminar-seminar yang harganya ratusan juta gitu. Saya sempat ikut nih seminar yang puluhan sampai ratusan juta gitu ya. Teman-teman boleh tanya anything. Ya, jadi nanti beres ini saya akan keep sharing, teman-teman misalnya tiba-tiba ada pertanyaan langsung aja tulis di chat. Oke? Setuju sampai sini boleh kasih jempol ya. Biar kita makin semangat nih malam ini nih. Kalau offline sih udah enak ya, udah interaksi langsung nih. Kalau online agak tricky juga nih ya gitu untuk sharing. Oke, sip. Ada jempolnya. Nah, jadi kita bisa berkesimpulan ya di sini bahwa jalan-jalan sama dengan bisnis itu sama ya, yaitu harus dijalani atau harus action ya. Kalau nggak action mau apapun gitu ya, dengan formula apapun, cara apapun, sharing dengan experience apapun, ya tetap kalau nggak action nggak akan bisa sampai gitu ya. Dan kita percaya kalau jalan-jalan sama dengan bisnis dan dijalani atau action itu pasti sampai ya. Setuju sampai sini? Setuju ya. Oke,
Tadi pagi saya baru share sedikit tentang stoikisme ya. Jadi saya mau, sebelum saya sharing lebih lanjut nih, saya mau tambahin sedikit tentang stoikisme. Stoikisme ini adalah masa di mana kita hanya bisa mengendalikan diri kita dan kita hanya bisa berserah pada hal yang di luar kendali kita. Jadi buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, tanyakan arti 1 menit sama orang yang, maaf kata ya, ketinggalan kereta. Ya, tanyakan arti 1 menit sama orang yang misalnya akan ditinggalkan sama seseorang untuk selamanya. Jadi buat teman-teman yang ngasih waktunya malam ini, saya thank you banget. Teman-teman orang-orang yang awesome, teman-teman orang yang keren, dan saya juga berharap waktu ini bisa berbagi amat sangat banyak sama teman-teman semua. Nah, kita langsung masuk ke zaman baru ya. Saya ada 5 hari ini di zaman baru yang mau saya share gitu ya. Nah, zaman baru yang pertama yaitu adalah don't be humble, you are not that good. Ya, ini juga mengena sekali sama saya gitu ya. Jadi tips zaman baru hari ini gitu, kita kan sudah melewati yang namanya pandemi ya, kita pasti melewati yang namanya sisi gelap, dan pandemi itu sebetulnya membantu kita untuk yang namanya riset. Semua orang, contoh ya pizza yang kita tahu aja, dia perusahaan besar aja dia turun ke jalan untuk berjualan, artinya semua orang itu riset. Jadi kita nggak perlu malu-malu lagi untuk turun ke jalan, kita nggak perlu malu-malu lagi, nggak enak dan gengsi untuk melakukan hal apapun, karena semua orang memang melakukan riset. Nah, di zaman baru ini, dituliskan dengan amat sangat jelas, don't be humble, you are not that good. Maksudnya apa nih? Ya, di gambar sini kelihatan nih. Orangnya seperti gitu ya, tapi di bawah ini sebetulnya dia lagi teriak-teriak gitu. Nah, maksudnya apa nih? Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Coba, tahu nggak ini siapa aja? Nanti kalau yang aktif boleh lah, saya kasih OVO 20.000 ya. Sekarang ngasih hadiah gampang, tinggal kasih nomor kan, kasih nomor langsung send gitu kan. Boleh, ada yang bisa jawab nggak? 5 orang aja dari gambar ini kan orang terkenal semua. Silakan. Ada, kalau Pak Juanda nggak dihitung ya. Kartini, Najwa Shihab, Mary Riana, Oke. Bill Gates, Mark Zuckerberg. Oke. Udah 5 tadi ya. Kartini, Mark Zuckerberg, Kartini, Mary Riana, Najwa Shihab, Najwa Shihab, Bill Gates, Bill Gates. Fast and Furious siapa tuh? Aduh, Vin Diesel. Itu Bukan. Diesel kali. Itu di Bukan. share. Nah, kelima kan? Ya, Zuckerberg. Itu yang paling kanan di Publisher. foto nggak kelihatan siapa, nggak kenal ya? Ya, lagi di jalan, Bu. Oh, nggak lagi di jalan. Oke. Sama apa siapa ini, sorry? Pak Ives. Sama Pak? Pak Ives. Pak Ives. Oke. Oke. Warren Buffett. Oke, kalau Pak Ives sudah tahu nomornya, nanti saya kasih OVO ya, Pak ya? Waduh. Oke. Buat beli baju aja, buat beli baju boleh tuh. Wah, kalau beli baju mahal, Pak. Oke, thank you ya. Kita tepuk tangan dulu Häagen-Dazs buat nggak Pak Ives boleh ya. tuh, gelato kayaknya kurang. Siapa? Es krim Häagen-Dazs atau gelato kurang 20.000. Oh ya, kurang ya. Lumayan buat Iya. warteg lah ya, dikit-dikit ya. Atau enggak buat bayar parkir lah ya. Bayar parkir bisa pakai OVO sekarang ya. Soalnya udah Enakan zaman gelato. digital nih. Kalau Pak Juanda kan mau Oke, disebut sebentar. nggak ini kan Aku namanya nggak bisa kan dipakai. ada tuh. Waktu itu kena 5 juta sama gara-gara nggak mau dipakai, nggak bisa tulis di Instagram. Ternyata Juanda bisa di itu ya, diduplikat logonya sampai ke email. Jadi tuh orang, saya pikir asli dari OVO ya. Ternyata dia bukan asli OVO gitu ya. Saya baru tahu tuh gitu. Juanda. Iya, bisa sampai emailnya Cong Tipo gitu kan. Jadi kan kena tuh 5 juta waktu itu kan. Gara-gara kan Oke. itu kan suka nggak bisa dipakai gitu. Sampai sekarang jadi nggak bisa pakai, Grab juga nggak bisa dipakai di ini aplikasinya. Ya. Saya kan laporin ke di Mall Arta Gading kan, counternya kan ada OVO-nya. Tapi dibilang emang bukan dari kita. Saya rasa sih orang dalam sih, nggak mungkin secepat itu dia bisa ngerubah ininya kan, bener nggak Juanda ya? Jadi kan dia udah standby di situ, jadi tinggal ganti gitu, langsung ini gitu. Pasti orang dalam itulah, udah standby di kita situ. lanjut dulu ya. Oke. Nah, ya barusan sayangnya Pak Ives nggak sebut nama Pak Juanda ya. Kalau sebut padahal mau saya kasih bonus tuh. Cuman karena nggak nyebut jadi ya sudahlah ya gitu ya. Langsung saya kasih lagi, tambahin. Gitu ya. Oke. Dia mau nyebut duluan. Oke, sebentar. Ini laptop saya malah nge-freeze nih. Oke, sip. Ya, saya next dulu ya.
Oke, ya dari sini kita bisa lihat ya, orang-orang ini adalah orang-orang yang terkenal ya, yang tadi udah disebutin sama Pak Ives semua ya. Jadi balik lagi ke yang tadi ya, kalau kita bicara ada don't be humble, you are not that good. Orang-orang ini ya kita tahu gitu ya siapa mereka, jadi mereka udah nggak perlu perkenalan diri. Nah kita, siapa yang tahu kita gitu kan? Nah jadi zaman sekarang itu di sosial media, kita semua itu belum sehebat mereka lah ya. Saya juga belum sehebat Pak Juanda, makanya masih harus perkenalan gitu kan. Kalau Pak Juanda udah nggak perlu perkenalkan diri gitu ya. Di sini Saya tadi semua orang udah kenalan. tahu gitu. Oh kenalan ya, berarti kita lagi sama-sama mau terkenal gitu kan. Nah, cuman intinya gini, dari zaman baru ini kita itu dituntut gitu ya, atau diminta, atau zamannya memang karena udah berubah gitu. Kalau zaman dulu kan semua orang diam-diam, semua orang takut-takut. Terus zaman saya juga dari kecil dibilangin kalau punya sesuatu tuh diam-diam gitu ya. Nah, zaman ini tuh zaman yang berbeda. Kalau teman-teman juga ikut ya di channelnya Mr. Deddy Kobusier gitu ya, dia juga bilang hal yang sama gitu. Kita nggak bisa lagi humble kayak dulu gitu, karena ya we are not that good gitu. Sampai akhirnya kita harus keluar ini seperti apa? Kalau kata orang sombong gitu ya, boleh juga sombong, tapi gimana caranya kita sombong yang cantik, sombong yang baik, dan sombong yang rapi. Nah itu nanti saya akan bahas di yang kedua. Tapi intinya adalah sekarang itu kita tidak perlu rendah hati ya. Kita belum sehebat orang-orang hebat dengan sendirinya yang diakui oleh seluruh dunia gitu ya. Kita butuh untuk menceritakan kehebatan kita justru karena kita belum hebat. Ya, sampai sini saya ulangi lagi ya. Kita butuh untuk menceritakan kehebatan kita justru karena kita belum hebat. Janganlah menjadi rendah hati karena kita belum sehebat itu. Nah, di zaman baru itu sebetulnya kita dituntut untuk melakukan hal ini. Ya, kebayang pizza kenapa sampai harus turun ke jalanan? Ya, padahal dia juga termasuk orang yang hebat, tapi dia juga turun. Nah, gengsi itu udah nggak ada lagi. Zaman-zaman itu udah berubah ya. Zaman baru ini sudah dituntut untuk kita bukan lagi rendah hati, tapi kita justru harus menunjukkan kehebatan kita. Bukan flexing loh ya. Flexing ini sebetulnya kan bukan sesuatu yang mungkin tidak sebenarnya gitu ya. Tapi kita lebih bicara tentang bagaimana kita harus menunjukkan kehebatan kita itu sendiri. Nah, yang kedua yang tadi saya udah bahas, kalau kata orang itu gampangnya bragging ya, atau bragging itu seni promosi diri, atau kita bilangnya sombong gitu ya sebenarnya gitu. Nah, contoh ya yang digambar, dia kasih gambar otot ya. Ini otot saya gitu. Itu kan kehebatan dia gitu ya. Tapi yang keduanya dia seni promosi diri. Nah, apa ini maksud dengan seni promosi diri? Saya coba kasih lagi pertanyaan ya, biar malam ini kita terus aktif ya. Ada sebuah cerita, jika kamu diberikan pil yang bisa membuat Anda semuanya ini 10% lebih gitu ya, lebih 10% dari semuanya sekarang, tapi ya saya ulangi lagi ya, jika Anda diberi pil yang membuat Anda lebih semuanya 10% dari apa diri Anda hari ini, tapi Anda akan turun 20%, kelihatan bodoh di depan semua orang. Anda mau makan pil ini apa enggak? Boleh, kita aktif di chat ya. Ini tadi Pak Andi Savero, aku kok nggak masuk? Nanti tak tambahin ya Pak. Oke, saya ulangi ya. Kita masuk dulu ke pertanyaan nih. Kalau misalnya kita diberikan pil yang bisa membuat kita seluruhnya 10% lebih baik dari hari ini ya. Lebih baik dari hari ini, tapi ternyata kita 20% kelihatan bodoh di depan semua orang. Kira-kira kita mau makan pil ini apa enggak? Boleh teman-teman aktif di chat. Kata Pak Ridwan nggak mau. Mungkin ada teman-teman boleh yang diulang lain? lagi, Kak Evelyn? Menarik Saya ulangi pertanyaannya. ya. Boleh ulang ya? Oke, jika kita diberikan satu pil yang kita makan, dan pil ini bisa membuat kita lebih 10% dari semuanya yang kita punya sekarang, ya 10%, tapi kita 20% lebih bodoh. Ya, jadi semuanya lebih, tapi 20%-nya lebih bodoh. Nah, kira-kira kita mau makan nggak pil ini? Karituan nggak mau nih, Kak Merli nggak mau juga katanya. Mau. Mau. Ini siapa yang jawab mau nih? Pak Ferdi. Pak Ferdi. Salam kenal Pak Ferdi. Pak Ferdi mau ya. Jadi mau semuanya lebih 10%, tapi 20% lebih bodoh nggak apa-apa. Gitu betul Pak Ferdi. Katricia nggak mau katanya. Ya, oke. Jadi dari 95% penelitian itu memang menjawab tidak mau makan pil itu. Kenapa? Karena lebih baik terlihat pintar dan bodoh daripada pintar tapi terlihat bodoh. Ya, ternyata penelitian 95% menjawab tidak mau makan pil karena lebih baik terlihat pintar dan bodoh daripada pintar tapi terlihat bodoh. Inilah yang kita sebut dengan bragging atau yang kita sebut dengan seni promosi diri. Di mana sebetulnya yang kita tampilkan itu adalah semua yang mungkin lebih. Ya, mungkin kita lagi lebih happy, mungkin kita lagi lebih main, berarti kan lebih uang gitu kan. Betul ya? Tapi kita nggak pernah kan nampilin bahwa kebodohan kita gitu. Kita nggak pernah nih nampilin yang kita lagi ngaco gitu, kita lagi salah, kita nggak pernah. Betul nggak sampai sini? Betul ya? Nah,
bagaimana dong caranya untuk bisa qualified, quiet, miliki pola pikir menjadi sombong dengan baik, benar, cantik. Ya, nah ini kurang lebih ada 10 tips di zaman baru ini yang bisa membantu kita. Saya sih nggak akan bahas satu-satu ya, karena memang waktu kita mepet sekali dan saya pengen bagiin bajak. Teman-teman bisa print screen atau mungkin bisa nonton YouTube-nya besok ya. Saya bacakan satu kali jalan aja ya. Jadi di sini ada platform atau ada pad yang bisa membantu kita. Bagaimana kita bragging diri menjadi sombong dengan baik, benar, cantik. Ya. Jadi yang pertama, menurut orang lain apa kelebihan Anda? Nah, ini yang harus Anda tanya dulu sebetulnya. Jadi kan seringkali kita juga bertanya ya, apa yang bisa kita sombongkan gitu ya? Saya perasaan nggak bisa apa-apa juga gitu ya, saya nggak tahu apa-apa juga. Ya kalau orang yang udah jago sosial media udah nggak termasuk di bagian ini ya, karena mereka udah bragging duluan gitu. Tapi waktu kita bicara, kita harus menunjukkan kehebatan kita udah bukan lagi rendah hati tapi menunjukkan kehebatan dengan sombong bahkan gitu ya. Tapi baik, benar, cantik gimana caranya? Nah, yang pertama, menurut orang lain apa kelebihan Anda? Nah, kalau Anda bingung gitu ya, apa ya kelebihan saya itu siapa juga temannya. Nah, sebetulnya teman-teman di iCommunity juga bisa saling lama-lama bertukar pikiran ya, dengan ikutan misalnya setiap minggu bisnis host itu kan kita saling kenal. Nah, saling kenal itu akhirnya kita sebetulnya bisa lihat kelebihan dia itu apa sih, dia jagonya apa. Nah, yang kedua, apa yang menarik dalam kehidupan Anda yang dapat Anda ceritakan kepada orang lain. Ya, jadi apa yang menarik dalam kehidupan Anda yang dapat Anda ceritakan kepada orang lain. Hal ini mungkin terlihat lebih gampang ya. Seringkali sekarang orang sebelum makan itu foto dulu. Zaman baru kan udah begitu ya. Kalau zaman dulu kita makan dulu kan. Kalau zaman sekarang orang datang makanan udah foto dulu kan. Betul ya. Nah, itu udah yang paling gampang. Yang ketiga, bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan Anda yang sekarang sebagai direktur misalnya atau sebagai apalah apapun itu gitu. Misal Anda adalah profesional atau Anda juga adalah pengusaha. Pengusaha pun kan juga memegang posisi ya di perusahaan. Nah, bagaimana Anda mendapatkan pekerjaan Anda? Itu pun bisa Anda sharingkan ya di sosial media. Yang keempat, apa yang Anda sukai dengan pekerjaan Anda? Nah, setiap hari itu kita beraktivitas, kita pastilah menemukan apa yang kita sukai di pekerjaan kita. Entah itu sebuah achievement, entah itu sebuah tantangan, entah itu sebuah hal yang lucu. Mungkin teman-teman yang datang ke kantor terus salah pakai celana, kan sekarang ada ya, lagi in banget gitu, karena udah kebiasaan WFH, buru-buru datang ke kantor, sampai lupa gitu, atasnya baju, pakai dasi, bawahnya celana pendek gitu. Nah, hal itu pun bisa sebetulnya kita share ya, selama orangnya memang mengizinkan ya. Yang kelima itu apa yang dapat Anda banggakan. Ya, nggak usah pikirkan orang lain ya, kembali lagi apa yang Anda dapat banggakan. Tadi sebelum kita bicara zaman baru, kita udah deal dulu tentang stoikisme ya. Jadi artinya kita hanya bisa kendali apa yang bisa kita kendalikan, dan kita tidak bisa kendalikan apa yang di luar kendali kita. Kita hanya bisa berserah. Jadi apa yang dapat Anda banggakan ini nggak perlu mikirin orang lain. Misal, jago ngetik gitu ya. Ya kata orang lain yang lebih jago ngetik, apa sih kamu gitu ya, gitu aja di share-share. Kita nggak usah peduli itu dulu. Pokoknya yang penting apa yang dapat kita banggakan, kita bisa share. Ya. Yang keenam, keterampilan baru apa yang kita punya selama masa pandemi ini. Nah, biasa kan dulu ya, kata orang-orang gitu ya, banyak kan profesional. Kita waktu pandemi juga pernah melihat ya, ada seorang pilot yang akhirnya menjadi supir Grab. Nah, kemudian dia share kan di sosial media, betul nggak? Nah, ini sebetulnya bantuan juga. Jadi keterampilan baru apa yang kita punya selama masa pandemi ini? Mungkin seorang pria yang tiba-tiba memasak di rumah, seorang pria yang tiba bercocok tanam gitu kan, atau seorang istri yang tiba-tiba bikin tools untuk dekorasi di rumah, it's okay. Pokoknya itu keterampilan yang bisa kita share gitu ya selama masa pandemi ini. Yang ketujuh, tantangan apa yang telah Anda atasi untuk mencapai posisi Anda saat ini, baik secara profesional maupun personal, dan pelajaran penting apa yang telah Anda dapatkan. Ya, yang kedelapan, kita juga bisa bercerita tentang kepahitan yang kita punya dan dapat kita atasi, sehingga sekarang kita berhasil menjadi jauh lebih sukses. Contoh, stoikisme lagi yang tadi ya, ini paling sering itu yang waktu kita mau share, kita itu mikirnya banyak. Nanti orang suka nggak ya? Nanti orang kayak gini nggak ya? Nanti ngomong gini nggak ya? Nanti saya kayak gini, apaan sih tuh kamu orang juga kayak gini? Pokoknya otaknya banyak banget mikir gitu. Padahal itu sebetulnya di luar kendali kita. Ya, saya sendiri termasuk yang waktu itu saya udah share tuh sama Pak Juanda. Pak, saya habis ketemu Pak Tanadi di Surabaya. Kata Pak Tanadi, ini loh, ini yang saya share barusan, nomor 1. Kamu nggak sehebat itu, kamu harus share di sosial media. 2, nah Pak caranya gimana? Makanya Pak Tanadi bilang ini. Sampai akhirnya hari itu ada sekali saya share di iCommunity dan saya stop. Kemudian saya bilang, Pak, saya nggak berani share lagi, saya takut jadi toxic host. Ya, sampai akhirnya suami saya kasih saya stoikisme tadi. Yang namanya kita mau sharing sama orang, udah nggak usah mikir terlalu banyak. Pokoknya sharing aja apa yang memang kita punya, kita bisa, dan kita berani atasin. Ya, saya sendiri punya kepahitan. Kepahitan apa? Saya dulu pernah dibully. Ya, waktu zaman-zaman masa SMA itu kan ada zamannya prom night gitu ya. Zaman semua orang itu diajak dansa sama laki-laki.
Dan saya hari itu udah tegang banget gitu ya, nggak ada yang ngajak saya. Sampai ada satu orang yang ngajak saya, itu pun terpaksa lain. Wah, pahit banget gitu hari itu gitu kan. Nah, akhirnya karena pahit, saya akhirnya selalu takut sharing sama orang. Nah, sampai akhirnya saya ketemu yang namanya istilah stoikisme. Kita kenapa harus takut dengan keadaan di luar kendali kita? Mau effort berapapun yang kita buat, mau uang berapapun yang kita bayar, kita nggak akan bisa berubah mindset orang basically. Betul apa betul? Ya. Nah, yang ke-9 kita bisa share apa hobi, minat, kegiatan sosial yang ingin kita ceritakan kepada sahabat terbaik kita dan ceritakan itu kepada semua orang. Misal, kayak tadi Pak Ives, dapat OVO 20.000 dari Bu Evelyn. Ya mungkin tadi kata ibunya ya, Bu, 20.000 nggak bisa beli Häagen-Dazs gitu kan, nggak bisa beli baju juga gitu, baju community mahal juga kan, 10 kali lipat ya, 200 ribuan harganya kan. Nah, tapi intinya dapat 20.000 aja, ya mungkin kalau ngamen aja kan nggak mungkin dapat 20.000 gitu ya, terus malu juga kan kalau ngamen, cuma jawab aja dapat 20.000. Nah, itu kita bisa share sebetulnya dari hal-hal kecil yang memang quite fun gitu ya. Nah, nomor 10, bagaimana Anda bisa membuat perbedaan dalam kehidupan orang lain, itu artinya bagaimana kita bisa mengubah hidup seseorang. Nah, inilah sebetulnya arti zaman baru, di mana zaman yang totally different gitu ya, totally berbeda dari zaman dulu yang kita lewatin. Ya, zaman dulu itu kalau sharing itu seperti dosa. Kalau sharing itu seperti sesuatu yang ya kata orang enggak lah, pokoknya enggak boleh gitu ya. Kamu tuh kok sombong gitu ya, kamu kok gini gitu ya, OKB lah apalah segala macem gitu kan. Nah, zaman baru ini sebetulnya semuanya berubah. Kenapa? Karena semua orang akhirnya butuh melihat kita itu dari mana? Akhirnya dari sosial media. Mungkin nggak selalu tentang diri kita. Bisa jadi tentang bisnis kita pun sama. Coba cek, misalnya ada orang yang jual barang A. Apa yang kita cari? Kita akan cari dulu dari Google Directory, artinya di Google ada atau enggak. Mungkin kita akan cari di marketplace, dia jualan nggak sih di Tokopedia, Shopee, Bukalapak gitu ya, atau misalnya di tempat lain. Dan yang berikutnya mungkin dia akan cek dia ikut komunitas mana. Ya, karena kalau dia aktif di komunitas tertentu, dia juga baik di komunitas tertentu, orang-orang akan lebih percaya dia lebih cepat. Betul apa betul? Ya, jadi zamannya memang sudah berubah ya. Kalau dulu kita diem-diem gitu ya. Padahal ternyata nih secara penelitian pun orang-orang yang good at ya, saya ulangi ya, secara penelitian orang-orang yang good at artinya bagus banget, itu mereka lebih banyak diem. Orang yang sekarang justru hadir di sosial media itu orang yang sebetulnya tidak good at, tapi seolah pretend menjadi good at. Nah, mindset ini yang sebetulnya harus dirubah. Makanya kita sebut dengan qualified quiet. Justru yang orang yang keren, orang yang qualified itu justru malah diem. Gawat kan? Kebayang nggak sih kalau semua orang pinter malah diem? Hari ini nggak akan banyak orang yang ngasih pelajaran di luar. Orang yang sharing tentang ilmu di luar. Nah, bagaimana edukasi itu bisa berjalan? Seharusnya digital bisa bantu. Betul apa betul? Ya, sampai sini bisa paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis aja di chat ya. Kalau saya ngomongnya kecepatan, ngomong juga ya. Saya kadang-kadang kalau udah makin semangat ngomongnya makin cepet nih. Ya, nanti tinggal ngomong up gitu ya. Oke. Nah, zaman baru yang ketiga ya. Jadi kalau tadi yang pertama itu bicara tentang apa? Masih ada yang ingat? Yang pertama tentang apa? Don't be humble, you are not that good. Ya. Yang kedua itu adalah seni bragging atau seni promosi diri. Nah, yang ketiga, karena ini adalah Hari Kartini, dan tadi sekali lagi untuk yang baru bergabung, selamat malam, selamat bergabung. Kalau Anda adalah wanita, selamat Hari Kartini ya, atau kata orang emansipasi. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, Hari Kartini itu kata sebagian orang, ini adalah hari pemberontakan. Betul nggak? Karena saya pikir ya juga, karena hari itu adalah wanita itu tidak boleh belajar, wanita itu derajatnya lebih rendah gitu ya daripada laki-laki. Jadi hari itu kan sebetulnya Kartini itu berontak. Dia berontak, dia pengen sederajat dalam artian dia pengen belajar sama kayak laki-laki gitu ya. Makanya hari itu lebih terkenal dengan Hari Kartini dan emansipasi. Atau kalau secara judul yang tadi juga sudah digaung-gaungkan, habis gelap terbitlah terang. Ya. Nah, ternyata hasil penelitian, teman-teman boleh cek loh di ekonomi.kompas.com, di sana juga ada, 67% orang-orang ternyata menginginkan wanita sebagai atasannya. Kaget nggak? 67% orang-orang menginginkan wanita sebagai atasannya. Ya, kita pikirkan dari dulu pria-pria yang seolah memimpin gitu ya. Tapi ternyata nih tahun 2018 Ekonomi Kompas itu sudah membuat survei dan dia bilang 67% orang menginginkan wanita sebagai atasannya. Itu di kiri sih ada gambar aja. Saya waktu kasih TikTok dan dibilangin keren gitu ya sama Pak Paulus dari direkturnya Kapal Api ya. Kapal Api, tahu ya Kapal Api. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tadi udah
belajar gitu ya tentang seni bragging, belajar don't be humble. Nah, teman-teman mungkin punya sebagai profesional atau pebisnis yang mungkin target penjualannya adalah wanita. Ya, karena saya adalah wanita, jadi saya mencoba gitu ya memberikan 5 tips ini gitu ya sebagai wanita gimana sih kalau mau ngedeketin cewek gitu ya. Ngedeketin cewek bukan buat jadi istri ya. Kalau itu beda sesi ya. Ngedeketin cewek kalau misalnya dia adalah target penjualan Anda. Nah, nanti cewek-cewek kalau yang nggak setuju boleh langsung aktif di chat ya. Yang pertama, wanita itu senang didengar. Ya, jadi sebelum kita ngomong tentang semua barang kita atau semua hal kita gitu ya, wanita itu ingin dilihat, diperhatikan, dan diberikan penjelasan yang jelas. Oke? Karena buat wanita, image is everything gitu ya. Jadi wanita itu memperhatikan detail sehingga mereka lebih senang melihat yang rapih, bersih, dan profesional. Ya, nggak heran kan kalau kita misalnya mau ketemu atau mau Zoom sama wanita gitu ya, khususnya kalau target penjualan kita wanita, ya pakaian kita harus lebih rapi sedikit, lebih bersih dan profesional. Syukur-syukur kalau wangi gitu ya. Betul nggak sih ini para wanita yang hari Kartini, mana suaranya coba di chat. Setuju nggak nih para wanita nih, biar pria-pria dapat penegasan. Betul nggak nih kata Evelyn gitu kan? Silakan, boleh saya kasih waktu. Setuju kata Kak Widianti Honi ya, benar ya. Nah ini berarti bisa dicatat nih sama para pria ya. Karena image is everything ya. Trisnya setuju dong katanya tuh kan. Ya wanita itu senang melihat yang rapi, bersih dan profesional. Ya. Yang ketiga nih, ini yang agak beda sama wanita. Kalau pria senang dipanas-panasin karena kata orang-orang kan pria itu kan tahta gitu ya, dicek sama pria itu tahta. Kalau wanita itu kebalik. Kalau wanita itu justru jangan dikedor tentang kompetisinya, karena mereka nggak mau dengar, karena mereka tidak tertarik sedikit pun dengan ibu kayak gini-gini, nggak tertarik. Tapi mereka lebih tertarik pada bicara manfaat, fokus positif pada produk Anda, dan jangan pernah berbicara buruk tentang bisnis lain. Ya, wanita itu nggak senang. Ini kenapa kayak gini nggak senang. Ya, jadi kompetisi yang wanita suka itu adalah yang bicara manfaat dan fokus positif, gitu. Nah, yang keempat, emphasize the benefit. Apa tuh? Wanita itu lambat mengambil keputusan karena pelanggan wanita itu mencari jawaban yang sempurna. Ya, dia ingin memastikan dia membuat keputusan yang tepat, jadi bantu mereka mewujudkan dan memastikan kenapa sebaiknya dia mengambil keputusan saat itu juga. Yang pasti, wanita itu suka diskon dan hadiah gratis. Kak Andi, oke Kak, terima kasih ya, salam kenal. Ya, saya balik lagi ya, emphasize the benefit. Jadi wanita itu lambat mengambil keputusan karena pelanggan wanita itu mencari jawaban yang sempurna. Dia ingin memastikan dia membuat keputusan yang tepat, jadi bantu mereka mewujudkan dan memastikan kenapa sebaiknya dia mengambil keputusan saat itu juga. Yang pasti wanita suka diskon dan hadiah gratis. Itu yang saya tahu, pasti gitu ya. Saya nggak tahu nih, perempuan-perempuan boleh aktif gitu ya. Dan yang kelima adalah expect to follow up. Beda pria dan wanita, waktu bilang saya akan memikirkannya, sebetulnya pria itu artinya no. Betul nggak sih cowok-cowok? Jadi expect to follow up tuh beda pria dan wanita, waktu bilang saya akan memikirkannya, pria akan bilang itu sebetulnya no. Jadi reject-nya pria itu saya akan memikirkan itu no. Coba para pria benar nggak seperti itu gitu. Tapi kalau wanita bilang saya akan memikirkannya, wanita itu benar-benar memikirkannya. Jadi tindak lanjut pelanggan wanita itu jangan lupa minta izin untuk follow up dalam waktu 1 minggu. Ya, jadi misalnya wanita waktu tawarin ke seorang wanita gitu dan dia bilang ya udah nanti saya pikirin gitu ya. Nah, kita follow up tuh setiap minggu. Tapi kalau cowok udah bilang saya akan memikirkannya, sebetulnya itu jawabnya no. Nggak tahu nih, setuju atau enggak, boleh aktif di chat ya. Nah, jangan lupa, kalau untuk wanita ya, penuhi kebutuhan wanita lebih dari yang dia inginkan. Dia akan referensi pada teman, keluarga, dan koleganya. Believe me. Ya, kalau saya udah suka sama satu produk, boleh cek ya. Kebetulan di sini ada Kak Merly ini. Kak Merly ini jago banget di grafologi. Saya kalau ditanya, Evelyn jago grafologi dari mana? Ya ini Kak Merly gurunya saya. Thank you banget udah hadir malam ini. Nah, saya itu belajar grafologi dari Kak Merly. Karena saya puas banget dengan Kak Merly, semua orang yang mau grafologi saya kasih ke Kak Merly. Karena saya juga puas gitu. Padahal Kak Merly nggak kasih apa-apa sih buat saya gitu ya. Walaupun kadang-kadang ngasih bakau. Mana ada ya guru ngasih muridnya bakau gitu kan. Tapi ya kita sering bertukar pikiran gitu. Di urusan grafologi, di urusan asuransi juga. Tapi karena kita puas. Jadi kita akhirnya memberikan yang namanya referral. Nah ini bedanya pria sama wanita. Kalau pria udah beli ya udah stop. Dia nggak akan cerita banyak-banyak. Terus dia nggak akan ngomong banyak-banyak. Nah, jadi kalau target penjualan kita adalah wanita, karena ini adalah Hari Kartini, kurang lebih pelajari 5 hal ini. Ya, mudah-mudahan lah bisnis Anda bisa lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya targetnya pria, ya nanti
minta Pak Juanda untuk undang yang khusus pria gitu kan. Nah, jadi saya juga thanks to ya sedikit untuk Pak Tanadi karena ini akan juga disimpan di YouTube. Jadi 3 hal tadi adalah dari bukunya Pak Tanadi yang saya pelajari gitu kan. Teman-teman bisa juga sih baca bukunya kalau teman-teman suka atau teman-teman perlu, bisa dicari di Tokopedia juga. Saya udah izin juga. Nah, sekali lagi selamat Hari Kartini. Saya hari ini share sedikit ya karena memang ada request khusus di Hari Kartini. Nah, saya ingin bawain satu sedikit adalah menjadi wanita maksimal bukan dominan di zaman baru. Ya. Jadi seringkali kita jadi wanita, kita tahu ya dari Kompas itu ternyata 67%. Berarti wanita itu lebih senang menjadi pimpinan itu berarti artinya semakin banyak wanita yang berkarir. Dengan adanya emansipasi berarti ya percaya nggak percaya, suka nggak suka, mau tidak mau, kenyataannya manusia berubah, terutama wanita. Ya, jadi kalau misalnya dulu ada yang punya konsep gitu ya bahwa kalau saya menikah berarti saya sudah end of the world gitu ya. Jadi wanita-wanita dulu tuh kalau menikah itu end of the day karena saya harus menghabiskan waktu saya di dapur, saya harus mengurus anak dan lain sebagainya gitu ya. Nah, sebetulnya dengan Hari Kartini saya punya sedikit tips yang mau dibagi juga untuk teman-teman wanita dan mungkin juga berguna ya bagi para pria agar tahu juga nih gimana sih kalau istri saya berkarir gitu ya. Yang pertama, ya saran saya adalah delegasi yang bisa dikerjakan oleh orang lain. Ya, seringkali wanita itu punya tanggung jawab yang paling besar itu adalah rumah tangga ya. Nah, rumah tangga itu nggak bisa kita delegasi, tapi bukan berarti kita harus kerjakan sama diri kita sendiri. Ya, jadi bikinlah persetujuan ya. Yang kedua saya bilang, bikinlah persetujuan dengan suami. Rumah tangga kita yang tanggung jawab, tapi kita bisa delegasi. Ya, contohnya kebutuhan rumah tangga, makanan, tapi kita tetap harus menjadi manajernya atau kita yang mengaturnya gitu ya. Jadi menjadi wanita maksimal kembali lagi tidak boleh dominan, terutama di zaman baru ini ya. Karena zaman baru ini adalah zaman yang cukup ngeri. Cukup ngeri untuk apa? Untuk bikin sebuah keluarga itu baik. Karena digital itu menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Betul apa betul? Ya, kadang-kadang kita di rumah lupa sama anak sama suami gitu ya. Lebih seneng chatting gitu ya, karena chatting bisa terhubung atau kebalikan gitu ya. Kita juga lebih gampang terhubung dengan orang kantor yang di rumah kadang kita lupa karena saking dekatnya kita sama handphone sebetulnya. Nah, di zaman baru ini sebetulnya kita tetap harus belajar apapun itu minta persetujuan suami ya. Tahu sih biasanya kalau minta persetujuan suami itu lama ya. Wah, saya mau A dong gitu ya. Kalau suami-suami itu jawabnya bisa 1-2 minggu. Bener nggak nih para suami, para pria nih, atau para istri yang punya suami nih, setuju nggak? Kalau minta persetujuan suami itu kadang-kadang lama gitu. Setuju nggak sih dengan hal ini? Kalau saya sih langsung ACC. Wih, asik ya jadi istrinya Pak Juanda ya. Langsung ACC katanya. Yang lain gimana nih? Ada yang mau berpendapat? Takut ya, ada suami istri ya, nggak apa-apa. Jadi intinya biasanya meminta suami itu bisa jadi betul lama ya, tapi kita juga tetap nggak boleh ambil alih. Ya, kita tetap nggak boleh ambil alih dengan mencari alasan tertentu atau apapun, kita nggak boleh ambil alih. Kita tetap harus meminta persetujuan sama suami, cuman saran saya nih, suami itu juga seneng sebetulnya dengan kenapanya gitu kan. Wah, saya mau ini. Ya, jadi jelas gitu ya, jangan nanti minta suami harus cari lagi, apa lagi gitu ya. Jadi kita tetap bisa minta persetujuan gitu ya. Nah, yang berikutnya itu apa? Kita bisa memulai dengan komunikasi harapan. Tujuannya ya tetap melayani keluarga dan sesama. Nah, yang berikutnya ini dari wanita yang termasuk agak menegur saya gitu ya, yaitu berpenampilan menarik karena cinta bukan karena takut. Karena tujuan kita itu tetap di yang nomor 5 adalah virtuous moment atau yang kita sebut dengan lebih berharga dari permata. Permata sendiri aja udah mahal ya, permata sendiri aja udah cemerlang, permata sendiri aja udah pokoknya sesuatu yang awesome banget kan. Nah, gimana caranya kita menjadi wanita yang maksimal bukan dominan di zaman baru ini? Ya kita bisa kejar yang namanya virtuous. Virtuous itu artinya apa? Cekatan. Ya, cekatan itu artinya apa? Kita bertanggung jawab atas rumah tangga, porsi penolong ya, tetap harus dengan porsi penolong kita. Kita harus tangguh, gesit, cekatan, iya. Tapi jangan lupa juga untuk sedikit manja. Ya, jadi untuk teman-teman perempuan nih yang pengen tangguh, gesit, cekatan, wah, kalau misalnya gentengnya rusak gitu ya, nunggu suami kan lama harus pulang. Ya, saya betulnya genteng sendiri, boleh nggak? Ya, kalau bisa nggak apa-apa sih, suami kan happy-happy aja. Tapi ada beberapa part yang menurut saya, ya udah manja aja. Ya, manja itu apa? Bukan mandi jarang, bukan ya. Manja itu artinya apa? Ya tetap minta tolong sama suami, Pak tolongin dong gitu. Nah, itu virtuous yang kita sebut dengan cekatan. Kita harus cepat, harus gigih, iya. Tapi kita juga jangan lupa untuk tetap manja gitu ya. Jadi suami juga kan tetap akan senang gitu ya, walaupun aduh udah capek gitu ya, pulang gitu, masih disuruh ini, suruh itu gitu ya.
tapi suami juga akan happy. Karena kalau kitanya terlalu dominan, kita terlalu semuanya bisa, suami juga akan berpikir, ya fungsi kita di rumah ngapain? Fungsi kita juga buat apa lagi dong? Nggak ada lagi dong. Nah, yang terakhir yang udah pasti ya, semua orang ingin rumah yang nyaman ya. Ya, rumah yang nyaman adalah karya suami dan istri. Saya sendiri sama Pak Wisnu, di kantor ya bos gitu ya, dipanggilnya bapak sama ibu. Di rumah ya tetap aja nenis gitu kan. Ya anak saya tetap panggil kita papi mami gitu kan. Ya saya di rumah juga nggak jarang tukeran posisi memasak dengan Pak Wisnu. Walaupun bedanya kalau Pak Wisnu itu harus jelas gitu ya. Hari ini masak A gitu ya, cara masak A-nya 1, 2, 3, 4, 5 harus diikutin jelas. Yang penting jangan suruh mikir gitu kan. Nah it's okay, tapi bagaimana kita menjadi wanita yang maksimal, bukan dominan di zaman yang baru. Karena sebetulnya ya dengan Hari Kartini, dengan emansipasi, wanita juga punya harusnya kesempatan yang sama gitu ya di luar untuk berkarir. Dibuktikan dari Kompas tadi, 67% orang menyukai wanita menjadi atasannya karena katanya mungkin lebih care, lebih perhatian, lebih detail gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi saya bukan sedang merendahkan pria atau sedang mengecilkan posisinya, bukan ya. Cuman ini memang kenyataan yang ternyata di luar sana terjadi gitu ya. Nah, zaman baru yang keempat yang rasanya semua orang pasti tahu ya bahwa semua itu sudah serba digital. By the way Pak Jonda, aku waktunya sampai kapan ya? Aman, masih aman. Masih aman ya. Oke, aku tinggal 2 terakhir sih. Oh ya, by the way teman-teman, buat yang nyimak nanti ada OVO berikutnya ya. Aku dikasih jatah sama kantor beberapa OVO nih. Jadi tadi Pak Iva sudah dapat 20.000. Next, di zaman baru 4. Ini waktu kita bicara tentang semua serba digital. Nah, apa sih yang serba digital? Nah, karena ini saya good at-nya di sini ya. Jadi saya mau bicara tentang waktu kita menjadi entrepreneur, itu bukan berarti kita pengusaha. Entrepreneur itu ada satu yang namanya entrepreneurship. Entrepreneurship ini adalah jiwa. Ya, jadi bukan berarti kita pengusaha baru kita jadi entrepreneur, itu salah besar. Mau kita adalah pebisnis, mau kita adalah profesional, kita ini harus punya jiwa entrepreneurship atau jiwa pengusaha atau jiwa orang yang berusaha. Ya, jadi ini bukan hanya untuk entrepreneur. Nah, untuk bisa punya jiwa itu tuh kedua, apa sih yang harus kita pikirkan? Ada 2 ini, yang satu inovasi, yang satu resiko. Mau kita jadi profesional, kita juga akan memikirkan 2 hal ini. Bagaimana kita berinovasi dan bagaimana kita punya selalu resiko untuk apapun yang kita kerjakan. Nah, yang berikutnya, startnya dari mana, gitu kan? Startnya dari mana? Ya kita harus berpikir, waktu kita jadi entrepreneur, waktu kita bisa bicara inovasi dan kita bicara resiko, kita startnya bisa dari lari dan bertumbuh. Ya bagaimana kita lari dan bertumbuh. Jadi jangan sampai kita setiap hari sibuk, kita lari, tapi ternyata kita tidak melakukan pertumbuhan. Nah ini yang harus sebetulnya kita review dan evaluasi per hari di zaman baru ini. Ya kalau zaman dulu masih stay still aja masih oke. Ya persaingan nggak terlalu ketat, informasi nggak terlalu cepat. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa. Ya, kita harus terus evaluasi setiap hari, apakah sekarang setiap hari saya berlari dan saya bertumbuh. Ya. Nah, baru kita masuk ke yang bicara omset. Nah, kalau kita mau bicara omset, sekarang itu ada 2 hal. Kita bicara tentang manajemen dan kita bicara tentang kontrol atau kendali. Kenapa? Karena kalau dulu produk kita sedikit bagus pun kita bisa maju. Ya, saya ulangi ya. Kalau dulu produk kita sedikit bagus, kita masih bisa maju. Kalau hari ini produk kita nggak keren banget, nggak bagus banget, pokoknya nggak terkenal banget, nggak benefit banget, orang pasti nggak akan beli. Karena memang eranya udah berubah. Di zaman baru ini kalau kita mau punya omset, manajemen sama kontrol kendalinya yang harus lebih penting. Atau apa yang kita sebut dengan lebih mudahnya adalah service atau layanan. Jadi semua orang itu per hari ini lombanya itu di layanan. Karena kalau produk kita bicara produk misalnya makanan A, sekarang semua orang jual makanan dan kita bisa bahkan sangat cepat untuk mendapat makanan tersebut hanya dari handphone kita, ya, dari koneksi internet, WhatsApp bahkan gitu kan. Nah, jadi untuk bisa punya omset di zaman sekarang, manajemennya harus yang bagus sekali dan harus punya kontrol atau kendali. Karena manajemen yang bagus kadang-kadang kalau nggak punya kontrol kendali pun bisa jadi bolong. Ya, jadi kembali lagi, untuk menjadi seorang entrepreneur di zaman baru ini, ingat selalu punya inovasi dan resiko. Jangan lupa kita selalu berlari, tapi ingat apakah lari kita itu bertumbuh. Ya jangan kita lagi menjadi yang zaman dulu. Kita seolah bekerja seperti kerbau di sawah yang setiap hari bekerja, tapi sebetulnya kita tidak mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah kalau teman-teman misalnya adalah profesional atau teman-teman juga adalah pengusaha yang setiap hari lari tapi tidak bertumbuh, teman-teman harus segera evaluasi dengan omset manajemen kontrol kendali. Ya. Nanti kalau mulai ada yang mau bertanya langsung di chat aja ya. Nah, saya sendiri di bidang ERP, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu, ERP ini sebetulnya adalah Enterprise Resource Planning, atau kita bicara tentang secara bisnis usaha itu, Inventory, Service, Human Resource, MRP, Purchasing, CRM, Sales, Financial, Production. Itu semua tentang ERP. Nah,
Waktu teman-teman bertanya gitu ya, Bu Evelyn mulai tahun 2008 dan nge-boost tahun 2016. Apa sih rahasia di rekrutmen? Jadi buat teman-teman yang para entrepreneur, saya mau share sedikit ya, ini rahasianya Landmark. Jadi kita untuk mencapai satu tim yang akhirnya bisa kerja di perusahaan kita, ini kita ngelewatin kurang lebih 10 bagian teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya, saya pasang iklan atau relasi internal tim, kemudian biasa udahnya nge-apply, kita cek CV-nya, kita tes grafologinya, ya sekarang banyak dibantu juga sama Kak Merly, kita tes minat bakatnya lewat tes minat bakat Pak Budi, kita tes IQ-nya pakai Frexor saya tes DISC orangnya juga pakai Frexor, saya tes working style juga pakai Frexor, terus karena saya adalah perusahaan digital, saya sampai tes mengetik juga, sampai akhirnya saya interview. Nah, waktu di interview apa aja sih yang ditanyakan gitu ya. Nah, ini kurang lebih saya share juga, saya biasa tanya latar belakang keluarganya dulu, karena buat saya kalau dia anak pertama, dedenya banyak, dia kemungkinan besar orangnya pengen maju, karena tuntutannya banyak, bebannya juga banyak gitu. Nah, jangan taruh orang itu di sesuatu yang statis menurut saya. Biasanya kalau dia anak pertama, tuntutannya banyak, saya biasanya diamnya di marketing, biar dia bisa ngedrive untuk dapetin bonus-bonus gitu ya, karena dia tuntutannya banyak. Kemudian biasanya saya tanya impiannya, saya tanya sampai ke golongan darah, dan kisah sukses dan buruknya dia. Nah, kemudian nomor 9, saya biasa kasih studi case. Jadi saya juga lihat orang ini tuh waktu kita kasih kasus di kantor kita itu bisa menghadapi nggak? Kalau enggak ya susah gitu kan, gimana kita mau hire dia. Nah, yang terakhir, biasa pertanyaan pamungkas saya untuk saya go deep ke personalnya mereka, saya biasa pasti tanya, mereka punya ketakutan apa, berharap apa, dan bisa kasih apa. Ya, jadi kalau misalnya di pertanyaan sampai dia takut apa dia nggak bisa jawab, nah kita udah susah sebenarnya. Karena kita akhirnya nggak bisa berkomunikasi. Nah, kembali lagi ya, seorang hero yang hebat itu harus datang dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia sendiri nggak bisa pengembangan diri ya, dia nggak ngerti siapa dia, itu kita akan susah sebetulnya memajukan dia juga secara perusahaan. Ya banyak orang di perusahaan itu hanya memikirkan posisi, pokoknya dia adalah pion, dia adalah benteng, dia adalah kuda gitu ya, bisa kode catur dalam sebuah perusahaan, akhirnya kita akan susah. Ya kenapa akhirnya susah? Karena kita hanya akan datang top to bottom, nggak bisa bottom to top. Ya saya pernah tinggal di China yang hidupnya bersalju. Ya, salju dan es itu melelehnya bukan dari tengah, teman-teman. Ya, salju dan es itu melelehnya dari pinggir dulu. Dari pinggir dulu sedikit-sedikit baru bisa meleleh ke tengah. Nah, jadi kebayang kalau perusahaan kita top to bottom, di saat kita menjadi direksi, kita nggak bisa lihat sekeliling, kita nggak bisa lihat apa yang di luar, ini akan sulit sekali untuk kita akhirnya bisa memajukan perusahaan ini dan memajukan dia sendiri yang adalah hero-nya perusahaan seharusnya. Nah, ini sedikit landmark secret in recruitment. Baik, Pak Ferdi. Luar biasa materinya, cara membawakannya. Thank you banget, Pak. Mudah-mudahan bisa membantu. Next ya. Nah, di Landmark ini kita memang udah semua di zaman baru 4. Kita udah pakai namanya digital. Jadi kita udah ada program yang namanya Lamb Hero. Kita di sini sudah menerapkan OKR dan KPI. Jadi orang-orang di tempat kita ini tidak terpaku hanya pada gaji. Tapi orang-orang ini kita drive dengan objektif yang akhirnya punya key result. Dan kita juga punya KPI atau kita sebutnya dengan Key Performance Index. Ya, jadi setiap orang itu punya appraisal-nya setiap bulan. Jadi kalau dilihat di sini ya, ada hasil predikat nilai dan lain sebagainya. Ini kita memang udah pakai secara digital. Ya, nanti buat teman-teman yang pengen bicara lanjut after event ini, feel free aja tuh contact me gitu ya. Nah, kalau tadi itu adalah landmark secret in hire ya atau ini recruitment. Nah, saya juga punya secret in back office ya. Back office itu kita ada inventory, ada POS, ada supply chain management, ada customer relation management, sales management, tax accounting, kita ERP juga ada gold, retail, textile. Kita juga punya online certification training karena kita udah masuk juga ke SMK dan yang terakhir yang memang kita punya indogo.id atau online consultation yang bisa nge-generate instant product solution untuk any business ya, cuma dalam 3 menit. Jadi kalau teman-teman buka indogo.id, teman-teman konsultasi bisnis, itu udah langsung tools-nya itu udah langsung dapat solusinya. Dan di situ kita bisa langsung demo, waktu misalnya teman-teman bayar tuh 3 menit udah langsung bisa rasain. Zaman dulu kita mau punya software seperti ini harus tunggu 1 tahun ya paling cepat. Belum kalau orangnya nggak paham IT atau orangnya nggak paham bisnis gitu ya. Kita mau bikin tool satu aja buat bantu jagain gawang gitu ya. Tadi Pak Jonda udah bilang ke saya tentang jagain gawang. Itu lama banget dan susah banget. Nah, ini yang sebetulnya saya kerjakan dari tahun 2008. Saya berpikir gitu sampai dari hari itu sampai hari ini, gimana ya caranya biar bisnis bisa running so fast and so well gitu ya. Karena para pebisnis itu terutama pebisnis pemula itu kan lari-lariannya sama modal. Ya waktu kita keluarin modal anggap sekian, kita harus ngeluarin juga buat karyawan, kita kan juga dikejar untuk naikin omset. Ya nggak kebayang kan kalau masih nunggu lama-lama gitu ya. Gitu. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini untuk back office. Nah, motonya kita sih gampang sebetulnya. Yang namanya bisnis itu saya nggak bicara autopilot bisnis dulu ya. Untuk sebuah bisnis bisa mencapai autopilot itu prosesnya cukup panjang.
Tapi hal yang paling gampang, ini baik profesional atau pebisnis, perusahaannya juga harus punya tagline yang menurut saya sama. Bisnis itu harus menghasilkan uang dan waktu luang dulu. Ya, gimana caranya bisa menghasilkan uang dan waktu luang dulu? Karena kenyataannya sekarang setiap hari sebetulnya waktu kita berbisnis, kita itu semakin nggak punya waktu biasanya. Kata orang ada 3 macam ya. Orang yang nggak punya uang biasanya punya waktu. Orang yang punya waktu biasanya nggak punya uang. Jadi untuk bisa dapat uang dan waktu luang ini menjadi goal semua orang yang harusnya kita capai dulu. Ya baru kita bisa mengarah ke arah autopilot bisnis, gitu kurang lebih. Nah, ini kurang lebih gambaran kita dari POS juga yang memang ini untuk F&B juga semua ada, saya nggak terlalu banyak. Kemudian Landmark ini kita juga punya implementation dan service tools. Artinya apa? Kalau tadi saya udah bicara ya, tentang entrepreneur ini ada 2, manage dan kontrol kendali. Nah, hal inilah yang kita lakukan untuk kontrol. Jadi kita pakai support tiket. Jadi kita bisa hitung ya. Kalau zaman dulu kan kita cuma balas pakai WhatsApp, kita balas pakai chatting. Nah, gimana kita bisa ngecek itu karyawan kita ini kerjanya bener atau enggak, perusahaan ini tuh disukain konsumen apa enggak. Ya ini susah sekali, tapi dengan adanya digital di zaman baru ini, kita bisa sebetulnya dengan digital itu mempermudah semua kerjaan kita. Ya kayak saya sekarang saya bisa hitung rate orang CS saya waktu balas itu berapa lama, itu semua udah pakai digital. Dalam hitungan detik saya tinggal buka dashboard, saya bisa langsung tahu CS saya balasnya berapa lama, CS saya balasnya berapa lama. Nah, biasa kalau udah CS yang balasnya lama-lama itu ada 2 cara kalau di saya panggil, saya trainingin, atau ya saya tanya kenapa. Kalau dia ternyata udah nggak suka, ya udah kita renew, mau nggak mau. Tapi kalau misalnya ternyata dia memang lagi ada problem, ya kita solve, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau tadi udah bicara secret di recruitment, yang kedua secret di back office, nah saya juga ceritain rahasia lagi di marketing sales. Ya teman-teman pasti tahu lah marketing funnel gitu ya, dan mungkin Pak Jonda juga udah jago banget. Nah, saya sendiri pribadi punya 8 ya yang saya lakukan di marketing sales saya. Jadi untuk menjadi seorang profesional dan menjadi seorang pebisnis itu memang perjalanan cukup panjang, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Bisa, tapi memang ini kenyataannya. Untuk kita sampai akhirnya bisa dapat goal satu konsumen, kita melakukan 8 ini. Yang pertama kita melakukan discovery, berarti kita cari nomornya gitu ya. Yang berikutnya kita melakukan awareness, artinya mereka sadar, terus kita lakukan prospek dan kita coba targetkan apakah mereka potensial atau tidak potensial. Kemudian yang ketiga kita cek sesudah awareness yang muncul, artinya misalnya contoh ya, saya kan nggak kenal nih sama Pak Ferdi. Nah, Pak Ferdi adalah udah nge-discovery dengan ikut di community. Nah, saya mulai ngobrol dengan Pak Ferdi. Nah, Pak Ferdi itu mulai muncul awareness-nya. Nah, dan dibuktikan dengan apa? Pak Ferdi mulai interest dengan dia langsung tulis di chat. Nah, ini sudah sampai ke posisi interest. Nah, tinggal dari posisi interest, biasa sales marketing saya akan kontak nih nanti udahnya ke Pak Ferdi. Akan minta Zoom 1 jam misalnya. Dan kita tukar pikiran. Kalau misalnya ternyata, oh Pak Ferdi memang ternyata perlu, nah kita melakukan offer atau kita melakukan penawaran. Nah dari situ, dari penawaran barulah kita menunggu konsumen untuk memutuskan gitu ya. Nah beres memutuskan, jangan lupa kita yang ada namanya proses yaitu loyalty. Di mana setelah 1 minggu sampai 1 bulan kita tanya feedbacknya dari konsumen. Bagaimana nih service kita, bagaimana dengan last decision yang kemarin, apakah juga betul memuaskan sesuai harapan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kita kasih mereka referral 5%. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang udah suka produknya, yuk referral ke rekannya atau temennya dan kita kasih dia 5%. Jadi waktu orang beli ke tempat kita, dia nge-referral, besok-besok apa yang dia beli jadi gratis juga lama-lama gitulah kurang lebih. Nah, itu sedikit secret dari saya. Ya ini sih kurang lebih ada customer journey, ya ini gambaran programnya aja. Kita juga ada broadcast sih sebenarnya. Jadi kita udah tinggal klik-klik, kita bisa langsung broadcast gitu ya. Jadi customer journey kita kalau disingkat itu simple. Daiso DRL gitu ya. Kalau Daiso teman-teman tahu ya, sebuah nama toko yang ada di mall-mall gitu kan. Memang sengaja saya pakai Daiso biar tim marketing saya ingatnya gampang gitu ya. Nah, saya tambahin DRL, deal, reject atau loyalty, karena 3 hal itu yang hal yang paling penting gitu ya. Nah, kalau teman-teman sebetulnya udah tahu, zaman dulu mulai bisnis mikirnya sewa ruko dulu, betul nggak? Buat dapat awareness, buat dapat orang tahu lewat gitu ya, udah tahu lewat, oh iya tahu ini ada tokonya gitu kan, dan berharap dia turun, dia datang gitu, itu zaman dulu. Zaman sekarang, kalau teman-teman punya uang, nah teman-teman bisa mulai pikirin, saya mendingan sewa ruko atau bangun customer journey ya, karena ternyata customer journey pasti lebih menguntungkan dan lebih murah loh ternyata dari sewa ruko. Sewa ruko ya teman-teman belum siapin etalase, belum siapin orang, belum harus bayar operasional. Nah sebetulnya di zaman baru itu kalau teman-teman punya bisnis, saya lebih saran pakai customer journey. Ya mungkin kelihatannya wah panjang banget, ribet banget, tapi coba kalau kita hitung cost-nya dan kita hitung sampai akuisisi terakhirnya, dia bisa sampai ada deal beli ke kita, itu jauh lebih murah dan lebih gampang. Dan loyalty-nya terbukti. Ya, waktu kita one on one dengan mereka secara digital itu lebih terbukti. Ya, cuman kembali lagi, setiap tempat pasti beda-beda, setiap bisnis juga beda-beda. Mungkin kayak contohnya toko ikan kan tetap orang harus lihat. Tapi ternyata saya punya juga teman nih, dia jualan ikan, dia bilang, wah toko ikan gua udah nggak ada yang mau datang.
gue jualan online sekarang, padahal ikan. Sampai saya bilang, wah kamu jual ikan online gimana caranya? Ada caranya, pokoknya dikasih oksigen dulu, apa dulu lah gitu kata dia gitu kan. Terus dulu kita berpikir makanan itu nggak bisa dikirim kalau jauh-jauh gitu ya, kalau deket-deket masih oke gitu ya, just tip apa segala macam. Kalau jauh-jauh makanan fresh nggak bisa. Sekarang semua udah dijanjikan gitu ya sama salah satu produk P.X, L gitu kan, teman-teman udah tahu ya. Kemarin saya dikasih ini bolu mandarin gitu kan dari Surabaya ya, dan kebetulan kan gede banget gitu ya, dikasih 2 box. Mami saya kebetulan suka banget gitu kan, saya hari itu juga sampai bilang, ini gimana ya mami suka banget, aku 2 box nggak mungkin habis, masa kasih ke orang. Ternyata teman aku bilang, lu kamu tuh orang IT katanya, mau saya kayak gitu nggak tahu, kirim lah pakai yang tadi gitu, PXL gitu kan. Akhirnya saya kirim nyampe dan mami saya bisa nikmatin gitu. Ya zaman dulu kan semuanya nggak ada yang begini, zaman baru semuanya udah berubah ya. Nah, ini sedikit secret juga di growth omset hack ya, kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa baca juga. Saya nggak terlalu banyak. Ya, ini kurang lebih di growth hack-nya. Nah, yang terakhir ya. Yang terakhir saya akan bahas, yang penting ya sebetulnya dari semua zaman ini. Kalau yang pertama tadi kita ingat ya, don't be humble, you are not that good. Yang kedua adalah promosi diri. Yang ketiga apa? Ada yang ingat? Masih menyimak? Ayo, yang ketiga apa? Atau udah terpesona sama saya? Siapa gitu ya? Yang ketiga apa? Kartini ya, jangan lupa ya, paling gampang ingat ya. Yang ketiga Kartini, yang barusan yang keempat itu adalah semua serba digital, dan yang kelima is about value not price. Zaman dulu yang murah, yang bagus, yang mahal mungkin masih bisa bersaing. Zaman sekarang harga udah nggak menjadi patokan. Semua orang itu mulai mencari yang namanya value atau kita sebutnya nilai. Ya, di mana contoh ya, kita belajar dari ilustrasi ini ya. Teman-teman lihat ini gambar apa? Boleh Aqua. kita aktif? Air Aqua. mineral. Air mineral. Oke. Kalau sekarang saya bilang nih ya, aqua katanya. Oke. Kalau saya bilang nih, dari 4 aqua ini atau dari 4 air ini atau dari 4 botol yang digambar teman-teman ini, karena kebetulan aku dapetnya gambar aqua gitu ya. Aku jual 1.000, ada yang mau beli nggak? Salah satu 4 dari aqua ini. Aku jual Rp1.000. Ada yang mau beli nggak? Beli. Beli. Siapa yang mau beli nih? Siapa yang jawab? Saya boleh? beli. Lagi aus. Boleh. Oke, lagi aus. Mau beli yang mana ini Pak dari yang 4 ini? Yang kiri itu kalau Bapak lihat gambarnya itu dia gembung tutupnya. Yang kedua tutupnya udah bolong. Yang ketiga nggak ada merek. Yang keempat itu udah setengah. Masih tetap dibeli Pak? Oh. Enggak. Enggak katanya. Oke, mulai Yang ganti ketiga ya. Boleh lah. Jawabannya. Yang ketiga boleh lah, masih normal yang ketiga. Oke. Nggak jadi. Nggak jadi beli. Sama Cimerli nggak jadi. Nggak jadi. Oke, yang ketiga katanya masih oke dibeli ya. Jadi ini harga 1.000, yang ketiga masih oke. Berarti yang ke 1, 2, 4 udah pasti nggak dibeli. Setuju sampai sini ya? Setuju ya? Tapi yang ketiga ini masih segel ya? Nah, kita nggak tahu. Pokoknya kita lihat dari gambar dulu aja. Anggap kan kita juga datang ke sebuah toko, kita nggak tahu nih, kita belum tanya apa-apa. Ya, anggap yang ketiga kita putuskan beli dulu ya. 1, 2, 4 udah pasti nggak beli ya. Nah, sekarang saya tanya lagi nih. Kalau yang ketiga atau yang ke 1, 2, 4 nih, yang tadi diputuskan nggak dibeli. Kalau yang ketiga kita udah putuskan beli, kita nggak usah hitung ya. Nah, yang 1, 2, 4. Harganya Rp100 aja. Mau dibeli nggak? Coba. Kalau tadi 1.000 kan udah pasti nggak jadi beli gitu ya. Ini udah pada nggak jadi. Kalau yang Rp100, kira-kira dibeli nggak? Enggak. Rp100 aja nggak dibeli. Pasti nih, yakin? Enggak. Karena cemas. Cuma Rp100? Daripada ongkos berobatnya lebih mahal. Oh, daripada ongkos berobatnya lebih mahal ya. Berarti 100 juga nggak dibeli. Soalnya. Nggak butuh soalnya. Oke. Ini misal katakan lagi haus banget nih, harga cuma Rp100, dibeli nggak? Lagi haus banget gitu. Harga cuma Rp100. Dikonfirmasi dulu. Dikonfirmasi dulu. Berarti intinya tetap belum mau beli lah pokoknya ya. Jadi harga 100 pun nggak beli kan berarti ya, kesimpulannya ya. Boleh ya kita berpikir gitu ya. Nah, next terakhir. Kalau gratis gimana? Mau ambil nggak? Nggak mikir, ambil. Nggak mikir, ambil. 1, 2, 4 nggak mikir, ambil ya. Kalau ketiga kan tadi udah dibeli ya. Nggak mikir, ambil ya. Kalau gratis nggak mikir, ambil. Tadi Pak Juanda sebetulnya udah bilang, ini gratis aja gue nggak mungkin minum gitu kan. Nah ini Kamerli bilang lebih curiga katanya kalau gratis gitu kan. Nah
dari sini kita bisa lihat dan belajar sesuatu nggak? Ntar ya, aku kasih satu gambar lagi yang menarik. Lihat, harga aqua ini 84.000 per botol dan dibilang murah banget. Dibeli apa enggak? Beli. Beli. Ada yang bilang enggak? Beli. Kalau ini saya tahu ceritanya soalnya. Oh, soalnya tahu ceritanya ya, beli ya. Nah, waktu kita bicara 84.000 per botol, murah banget itu ya ada salah satu lah katanya ada salah satu hotel gitu ya di mana? Pak Jono kan tahu ceritanya di mana, Pak? Di Semarang ya. Nggak usah sebut merek lah, kasihan. Ya, kita nggak Itu sebut udah ada merek. mereknya juga sebenarnya itu di atasnya. Ya, blur lah. Waktu itu dibilangin nggak enak juga ngomongnya. Cuman intinya kembali lagi, waktu kita jualan, produk kita punya value, 84.000 pun kita beli. Ya, walaupun dibilangin satu kata kebangetan, tapi tetap dibeli, which is it's okay. Ya, zaman sekarang itu bukan zaman lagi yang kayak dulu. Tapi kalau produk kita, kayak contoh yang barusan di kiri, 124 yang hancur sehancur-hancurnya, dan jelek sejelek-jeleknya, dikasih gratis pun malah makin curiga, nah siapa yang mau beli? Ya, jadi zaman sekarang ini jangan justru malah, oh karena semuanya terbuka, karena semua orang udah tahu, akhirnya beli yang murah, akhirnya beli yang mahal misalnya, enggak. Orang zaman sekarang itu di zaman baru ini, kita sebetulnya itu sudah bilang yang namanya value. Ya, harga 84.000 pun ya dibeli. Ya, masalah kata orang itu mahal atau murah itu kan kembali lagi. Ya, kata orang dunia marketing, kalau ada orang yang bilang produk kamu mahal, ya berarti ada antara dua. Ya memang mahal atau memang kamu nggak mampu beli. Betul apa betul? Ya, betul nggak? Jadi kalau ada orang bilang produkmu mahal, ya itu antara dua. Antara kamu memang nggak mampu beli, atau memang mahal. Tapi kalau dia bervalue, ya tetap kita beli. Ya, yang kiri mau harga 1.000 pun, mau harga 100 bahkan 100 rupiah sampai gratis pun malah lebih curiga, ya orang tetap nggak beli. Nah, jadi di zaman baru ini memang zaman yang udah mulai berubah ya. Orang mulai ngerti yang namanya value. Karena mungkin kita beli harga 84.000, tempatnya cozy, tempatnya bagus. Kamu bisa bahkan refleksi your mind. Misal, nah kamu pasti akan beli dong 84.000 karena harga itu lebih nggak ada artinya dengan tempatnya. Kalau sekarang tempatnya bagus banget, kamu dilayani, kamu bisa lihat sebuah pemandangan yang keren luar biasa. Apa arti harga 84.000? Betul apa betul? Nah ini yang kita sebut dengan value. Jadi ada orang yang bilang, udahlah jangan sebut merek, nanti orangnya begini begitu. Itu back to mindset menurut saya. Kembali lagi ke stoikisme ya. Kita hanya bisa kendali apa yang bisa kita kendalikan. Dan kita harus berserah pada apa yang tidak bisa kita kendalikan. Waktu kita punya value, kita set price, misalnya contoh 84.000, terserah. Tapi orang akan tetap beli. At least kita tahu, kita beli 84.000 ini minuman benar. Minuman ini minuman yang sehat. Nggak perlu curiga, nggak perlu takut, nggak perlu bingung, dan tidak perlu ditakutkan dia beracun atau tidak. Atau bahkan kita harus bayar biaya ke rumah sakit, malah sebaliknya. Mungkin dengan 84.000 kita malah bisa menikmati pemandangan yang luar biasa keren, yang akhirnya kita bisa calm down, dan kita bahkan mungkin bisa menikmati hidup kita lebih hidup daripada hari-hari lainnya. Nah ini kita sebut dengan value. Jadi it's not about the price, it's not about the price ya. Jadi ini bukan tentang harga, tapi tentang nilai atau value. Ya. Jadi sekian dari saya hari ini. Kembali lagi ya, untuk hack bisnis buat teman-teman yang profesional atau pebisnis, ingat ya, bertindak dulu apa dipilih dulu. Presiden itu tidak bertindak jadi presiden baru dipilih jadi presiden ya menurut saya. Tapi memang mereka bertindak jadi seolah mereka adalah presiden sampai akhirnya mereka dipilih bisa menjadi seorang sosok presiden. Jauh dari pro kontranya mereka. Ingat kembali lagi juga ke fungsi ya, sendok dan garpu. Sendok itu punya fungsi, garpu juga punya fungsi. Nggak ada yang jelek, nggak ada yang buruk. Semua juga haruslah cocok. Makan mie pakai sendok bisa? Ya bisa juga. Tapi kalau minyak kuah mungkin lebih gampang. Tapi kalau makan mie kuah pakai garpu agak repot gitu ya. Tapi kata orang zaman sekarang ya bisa. Udah aja angkat mangkoknya ya. But anyway, it's about the function gitu ya. Jadi value, price, dan tentang fungsi itu sendiri. Nah, jangan lupa action life hack. Ya, jadi kalau teman-teman tadi udah merasa, saya maaf ya kalau agak padat karena saya juga pengen kasih semua yang saya tahu dan yang saya bisa. Tapi ingat, dari semua itu ada yang paling simpel yang teman-teman harus lakuin, yaitu action. Baru teman-teman bisa nge-hack kehidupan teman-teman semua. Ya, simplify dan reorganize setiap hari keyakinan kita. Mau apapun yang kita kerjakan, ini tips yang terakhir, mau apapun yang kita kerjakan, entah kita profesional, entah kita pebisnis, yang harus kita lakukan adalah
keyakinan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa membuat kita bertumbuh. Barulah semua yang kita lakukan juga bisa berhasil. Jadi dari semua jenis yang paling banyak, ilmu yang udah padat banget gitu ya, berharap juga teman-teman bisa terima, tapi ada yang paling simpel, yaitu harus punya keyakinan bahwa yang saya lakukan ini memang bisa berguna, berdampak, dan berfungsi bagi orang sekalian. Ya, ini hanya sedikit tips saja buat teman-teman yang mungkin masih mencari finding gitu ya, workplace yang memang bagus, tempat saya juga apa bagus atau enggak, atau mungkin teman-teman juga pemilik bisnis yang lagi ngecek apakah tempat saya cukup untuk pertumbuhan karyawan saya, tim saya. Teman-teman bisa pakai gayanya Gallup ya. Di Gallup ini dia udah pakai 4 quarter, di mana dari quarter 1 sampai quarter 12 itu sebetulnya ini datangnya 2 arah, baik untuk perusahaan secara evaluasi, baik untuk karyawan pun untuk menilai apakah perusahaan ini tuh layak untuk saya tempatin, saya jalanin, atau saya sebetulnya harus move ke tempat lainnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, bonus OVO ya, 100.000 untuk 5 orang. By the way, ini slide tim saya yang bikin. Saya nggak ngerti ya. Oh enggak. Oh, 20.000 per orang untuk 5 orang kali ya, makanya total 100.000. Tadi udah satu oleh Pak Ives ya. Pertanyaan saya, tadi 5 zaman baru apa aja? Ada yang bisa jawab nggak? Buat saya tahu nih, teman-teman kira-kira nangkep nggak nih sebenarnya? 5 zaman baru apa aja? Ayo, silakan. Boleh. Ada yang bisa jawab? Tadi saya udah share 5 zaman baru tentang apa aja? Saya kasih jawaban yang ketiganya. Kartini. Tinggal 4 lagi. Ayo, tinggal 4 lagi. Yang ketiga gampang ya, karena hari ini memang kita memperingati Hari Kartini. Saya coba. Yes, Pak Boleh. Ayub. Oke. Yang pertama, don't be humble. Oke. Yang kedua, semua serba digital. Oke, itu yang keempat ya. Oke. Yang ketiga, yang Kartini itu ya. Iya, betul. Yang kedua, Oke. Yang kedua adalah sorry lupa. nggak apa-apa. Yang kelima? Yang paling Yang terakhir kelima tadi? adalah action ya. Action kesimpulannya, Pak. Tadi yang kelima yang tentang aqua itu. Oh, it's about value, bukan harga. Oke, Value-nya. yang kelima udah benar. Yang kedua, ada yang mau bantuin Pak Ayub? Biar Pak Ayubnya dapat OVO nih, karena memang OVO harus keluar. Boleh, ada yang ingat yang kedua apa? Boleh bantuin Pak Ayub? Ada clue? Don't be humble. Ayo, yang kedua ada yang Terus bisa bantu? you are not. Lupa. Oke, thank you Pak Ayub, nggak apa-apa. Pak Ayub boleh share nomor teleponnya di chat Pak. Nanti tim saya ada yang kirim OVO ke Bapak. Yang pertama itu udah betul tadi Pak Ayub bilang ya. Don't be humble, you are not that good. Yang kedua itu adalah bragging atau seni promosi diri ya. Jadi bagaimana menjadi sombong yang baik, cantik, dan benar ya. Yang ketiga udah betul Kartini. Itu. Yang keempat tadi apa ya? Yang keempat? Value. Digital. It's about Digital. value. Oh ya, serba Empat, semua digital. serba digital. Yang kelima adalah is about value, not price. Dan Price. dari 5 ini semuanya haruslah tetap action ya. Setidaknya pilih satu step yang paling gampang yang teman-teman bisa lakuin. Boleh Pak Ayub langsung share nomornya. Kalau nggak boleh dilihat teman-teman, boleh langsung private ke saya. Nanti teman-teman, tim saya ya, ada yang kirim ke Bapak. Selamat Pak Ayub. Satu Oke, pertanyaan lagi ya. Terima kasih. 3 pertanyaan lagi ya. 3 pertanyaan lagi. Oke, mungkin yang paling gampang deh ya. Karena ini adalah Hari Kartini ya. Tadi saya ada share di bagian Kartini, 5 tips menjadi wanita yang maksimal bukan dominan. Ada yang tahu para wanita? Tadi kira-kira tips tersebut apa? Bagaimana 5 tips menjadi wanita maksimal bukan dominan? Apa aja? Ada yang ingat? Saya sambil kirim OVO ke Pak Ayub ya. Kalau Pak Ives nanti gampang. Ya Pak Ives ya. Pak Ives masih ada nggak? Ada ya? Kita lanjut. Oh ada. Ada, siap. Kak Merli, silakan. Jadi yang pertama delegasi, Delegasi, yang kedua minta persetujuan, minta persetujuan. Oke. yang ketiga mengkomunikasikan harapannya ya. Oke. Yang keempat menarik. Yang keempat apa? Sorry. Menarik. Menarik. Oke.
Yang kelima? Virtuous ya. Virtuous. Weh, keren ya. Makanya saya bilang mentor saya hebat ya. Ini Kak Merly nih. Oke ya, saya balik lagi ke slide sedikit buat para wanita biar ingat ya. Jadi menurut saya sih hal ini juga amat sangat baik ya untuk kita terapkan gitu. Ini saya dapat dari buku, memang bukunya judulnya Menjadi Wanita yang Maksimal Bukan Dominan. Delegasi, persetujuan, komunikasi harapan, jangan lupa berpenampilan menarik, bukan karena takut ya, bukan karena takut ditinggalin suami terus berpenampilan menarik, bukan ya, tapi karena memang cinta sama suami gitu ya. Dan yang kelima jangan lupa untuk virtuous ya, virtuous itu artinya cekatan, gigih gitu ya. Oke, tadi kita udah 3 orang berarti ya, 2 lagi ya, 2 lagi. Pak Jonda mau sumbang pertanyaan Pak? Sumbang pertanyaan. Ya apa ya? Oke. Gampang aja. Oke. Sebutkan nama PT-nya Bu Evelyn. Biar ingat terus. Silakan. Landmark. Enggak. Yang lengkap dong, bukan cuma landmark. Clue-nya adalah PT Lead. Nah. Ayo. Landmark dianggap nggak Bu Evelyn? Dianggap. Karena memang 2008 dianggap landmark. Pak Ferdi ya, Padahal Pak Ferdi boleh lengkapnya share landmark dok. Padahal lengkapnya landmark group kan. Kan Lengkapnya landmark Eksa Abadi Digital. Wede. Oke, nggak apa-apa Pak. Tadi yang jawab landmark berarti Pak Ferdi ya, atau siapa nih? Yes. Pak Ferdi ya. Pak Ferdi boleh share nomornya ya. Tadi ada Pak Ayub, Pak Ferdi. Kalau Pak Ives sama Kak Merly saya udah tahu. Oke. Oh, Kak Merly ngasih nomor lagi. Boleh, ntar saya fotoin dulu ya. Biar tim saya nanti kirim. Kalau nggak kirim nanti kontak saya langsung ya. Pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir. Tadi saya udah jelasin ya 5 zaman baru. Teman-teman udah ingat, udah keren banget, udah awesome banget teman-teman. Ada 5 tips menjadi wanita maksimal yang bukan dominan di zaman baru. Kak Merly udah awesome banget. Ada tadi juga tentang nama perusahaan saya gitu ya, Landmark Eksa Abadi Digital atau gampangnya PT Lead ya. Lead itu lead memimpin gitu ya, karena kita memang yang memimpin. Nah, pertanyaan terakhir yang paling gampang. Kalau misalnya ternyata ada teman-teman yang perlu produknya Landmark dan teman-teman ngasih referral, teman-teman dapat deal fee berapa persen? 5%. Dapat lagi. Pak Ferdi lagi. Ya, Pak Ferdi lagi. Berarti nggak kaci ya. Nggak kaci itu nggak adil. Yang lain. Berarti saya harus ganti pertanyaan nih. Kalau Pak Ferdi udah enak langsung 5% ya. Oke, jadi buat teman-teman yang nanti ternyata ada yang perlu tools digitalnya, ya teman-teman akan dapat 5% dari setiap deal yang terjadi ya. Saya harus mikirin satu pertanyaan lagi nih. Tadi aja pertanyaan udah kirim Pak Juanda ya. Oke lah, gini aja. Tadi ada 5 ya. You are not that good. Jadi don't be humble. Yang pertama, yang kedua adalah tentang bragging, seni promosi diri. Ketiga tentang Kartini. Yang keempat tadi tentang digital di zaman baru ya, semua serba digital. Yang kelima is about value not a price. Tadi saya ada bilang tentang action life hack. Apa quote-nya tadi di action life hack? Ada yang ingat? Gimana nih untuk kita action itu kuncinya apa tuh? Ada yang nyatet nggak? Di bagian action life hack. Kita harus ngapain nih? Biar kita bisa action life hack gitu ya. Jadi kita bisa ngehack aksinya hidup-hidup kita setiap hari gitu. Dari Bu Megawati, percaya diri. Boleh, ada yang lain dulu nggak? Ada yang lain dulu nggak? Nanti yang paling mendekati atau yang duluan boleh kita anggap. Ada yang lain dulu nggak? Yang paling mendekati, yang tadi sebagai tipsnya. Ada? Yang mungkin mencatat dan sudah memperhatikan? Lumayan ya, kalau OVO sekarang 20.000, kalau pakai ini Grab diskon 35% masih kerasa lah 20.000 lah. Ada terakhir? Biar 5-nya keluar. Oke, nggak apa-apa ya. Aku kasih ke Dr. Megawati ya. Dari kata Dr. Megawati adalah percaya diri. Sebetulnya nggak salah, tapi kurang tepat sedikit. Yaitu adalah tentang faith. Ya, jadi tentang keyakinan. Jadi apakah kita sebetulnya yakin pada aksi yang kita lakukan setiap hari itu bisa membuat hidup kita lebih baik. Ya, jadi simplify and reorganizing our everyday faith. Oke. Sekian dari saya, nanti OVO akan dikirim, Dr. Megawati saya juga punya nomornya. Nomor Ibu pakai nomor OVO kan Bu? Nggak pakai yang lain, kalau pakai yang lain boleh langsung tulis di chat ya Bu ya. Oke, dari saya thank you.
kata orang sukses adalah orang yang mampu melihat dan mengambil pelajaran dari kesalahan yang dibuatnya, sekaligus mau memperbaiki dan berani mencobanya lagi dengan cara yang berbeda. Dari Pak Andri Wongso. Hope you enjoy this night. Indogo ready to serve and help you in digital new era. Itu ada kontak saya, kalau teman-teman perlu bisa kontak saya anytime, tapi jangan berharap dibalas cepat ya, karena saya juga kadang-kadang lihat handphonenya suka lama. Kembali lagi, kesuksesan dimulai dengan sangat sederhana, yaitu sesederhana sebuah perkenalan. Saya senang banget bisa ketemu teman-teman semua di hari malam ini yang teman-teman kasih waktunya yang paling mahal dari hidup teman-teman. Biarlah karya yang bicara, kata Leonardo Theosobrata di iklan-iklan rokok ya, saya selalu suka gitu dengan iklan-iklan tersebut. Kalau ada yang ingin bertanya, ini adalah sebuah undangan agar teman-teman bisa nge-hack waktu kesuksesan teman-teman dengan lebih cepat, karena saya baca buku cukup banyak. Oke, sekian, thank you. Mungkin jika ada yang mau bertanya, saya kembalikan ke Pak Juanda. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, ya tadi sudah banyak sekali. Silakan teman-teman buat yang mau bertanya, boleh raise hand-nya dulu, ya nanti saya akan open, silakan teman-teman untuk open mic, untuk bisa berdiskusi langsung dengan Bu Evelyn. Atau kalau misalnya memang ada yang malu-malu nih mau bertanya, boleh ditulis di kolom chat, nanti saya bantu bacain. Ya. Silakan teman-teman, ya. Kalau ada yang mau bertanya, ya. Sambil menunggu ada yang bertanya nih, saya coba jelaskan sedikit lagi tentang iCommunity. Apa sih iCommunity dan bagaimana sih iCommunity bisa membantu Anda dan bisnis Anda untuk berkembang? Nah, kita lihat sebentar ya teman-teman ya. Sambil teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan ditulis di kolom chat ya. Sambil saya tunggu nih. Oke. Nah, bagaimana jika ada cara yang murah dan mudah untuk mengembangkan network dan omset bisnis Anda? Nah, pernahkah Anda mengalami masalah-masalah berikut? Misalnya tidak memiliki network yang tepat untuk mengembangkan bisnis, kesulitan dalam mencari relasi bisnis, kehabisan daftar nama dalam memperkenalkan bisnis dan produk Anda, tidak tahu cara memulai komunikasi dengan pebisnis dan profesional, bingung cara mengembangkan bisnis ke seluruh Indonesia. Nah, jika Anda pernah mengalami masalah-masalah di atas, maka Anda tidak perlu bersedih, karena Anda tidak sendirian. Sebab masalah di atas terjadi pada sebagian besar pebisnis. Dan jika Anda sudah melakukan segala macam upaya, seperti misalnya ikut seminar motivasi, ikut kelas workshop, ikut berbagai macam komunitas, ikut berbagai macam event, ikut berbagai macam bazar, tetapi belum bisa menyelesaikan masalah di atas, maka Anda wajib mencoba cara yang satu ini, yaitu berkolaborasi, berbagi relasi untuk memperbesar rezeki. Karena apa yang Anda lakukan saat ini mungkin baik untuk pertumbuhan diri atau bisnis Anda sendiri. Tetapi untuk bisnis Anda bisa besar, Anda butuh berkolaborasi dengan sebanyak mungkin rekan bisnis. Nah, memperkenalkan iCommunity, ya ini adalah komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnisnya. 3 alasan kenapa Anda perlu join di dalam iCommunity ini. Yang pertama adalah valuable community, yang kedua quality leads, dan yang ketiga adalah low cost. Nah, kenapa kita sebut ini sebagai valuable community? Karena di sini teman-teman akan memiliki akses networking, ya, di mana ini sangat penting sekali bagi pebisnis ya untuk berjejaring dengan sesama rekan pebisnis. Teman-teman juga bisa mendapatkan akses learning seperti hari ini kita belajar ya, dan setiap hari Kamis 19.30 kita selalu belajar di forum ILC, iCommunity Level Up Club. Kemudian ada akses contributing. Jadi teman-teman juga bisa berkontribusi nih untuk teman-teman komunitas lainnya. Jadi kita bukan cuma mengambil, tetapi kita juga berbagi teman-teman ya. Nah, sedangkan quality leads, di sini teman-teman juga bisa mendapatkan leads customer baru, leads reseller baru, ataupun leads customer retention. Sedangkan low cost, teman-teman tidak perlu biaya iklan, karena kita bekerja dari mulut ke mulut, dan akan banyak sekali konten-konten premium untuk upgrade skill teman-teman. Nah, bagaimana iCommunity bisa membantu Anda untuk berkolaborasi dengan sesama pebisnis dan profesional? Kita punya 6 macam kegiatan teman-teman yang teman-teman bisa ikutin semuanya seperti itu ya. Yang pertama adalah iCommunity Level Up Club. Ini adalah event mingguan untuk belajar dan saling berkenalan untuk seluruh anggota dan umum. Kemudian dilanjutkan dengan iCommunity Business Matching. Ini adalah event business meeting rutin untuk saling mengenal bisnis sesama anggota. Dan untuk mendapatkan hasil maksimal, meeting hanya diikuti maksimal 10-15 peserta. Dan dari business matching ini sendiri, teman-teman, sudah banyak terjadi transaksi-transaksi bisnis dan deal-deal bisnis, karena kita saling mengenal sesama bisnis teman-teman sekalian.
Kemudian dilanjut lagi dengan iCommunity one-on-one meeting. Ini adalah one-on-one meeting sesama anggota untuk penjajakan kolaborasi. Kemudian kita juga punya iCommunity Refer a Business, di mana kita saling mereferensikan bisnis anggota lainnya ke jaringan masing-masing sebagai bentuk kolaborasi bersama. Serta kita juga punya iCommunity Company Visit, di mana inilah acara bulanan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Ya, kita sudah lakukan yang pertama di Titipku, next-nya bulan Mei kita akan adakan di Kenarijaya, dan di bulan Juni kita berencana ke WePlus, seperti itu. Ya, jadi kita rutin setiap bulan akan mengunjungi kantor-kantor yang perusahaan-perusahaan yang sudah sukses, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah iCommunity Business Summit. Jadi acara tahunan untuk belajar dan mempererat ikatan dalam komunitas. Nah, bagaimana proses kerjanya? Teman-teman hari ini sudah mengikuti ILC. Saya sarankan teman-teman ikutin prosesnya, ya, lanjut ke acara-acara IBM, iCommunity Business Matching. Setelah dari IBM, teman-teman mengikuti IOM, ya, iCommunity one-on-one meeting. Kemudian baru teman-teman iCommunity Refer Business, dan profit teman-teman pasti akan meningkat seperti itu. Kemudian setelah profit teman-teman bisa repeat, ya, ulangi kembali. Ini adalah sebuah proses yang saya ciptakan, ya, yang di iCommunity ciptakan untuk membantu, ya, aktivitas bisnis teman-teman sekalian. Bayangkan kalau teman-teman mau ketemu pebisnis, susahnya bukan main, tapi ikutin aja funnel yang sudah kita buat, teman-teman akan bertemu dengan puluhan bahkan ratusan pebisnis yang sudah bergabung di dalam iCommunity ini. Nah, untuk minggu depan teman-teman, ya, sekaligus pengumuman, kita akan mengundang Pak Imam Wijoyo. Beliau adalah chairman dari Indonesian Winning Institute dan co-founder dari Indonesia Pride Consulting. Ya, minggu depan kita akan membahas strategi mengembangkan budaya bisnis inovatif. Nah, ya, jadi corporate culture nih kita akan berbicara minggu depan, ya. Hari Kamis 28 April. Buat teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, nggak perlu daftar ulang, ya, karena akan secara otomatis di reminder, dan teman-teman bisa mengikuti dengan link yang sama, ya. Jadi setiap Kamis itu linknya selalu sama, teman-teman, ya. Kemudian juga ikutin, jangan lupa business matching, ya. Untuk minggu depan teman-teman bisa lihat jadwalnya di iCommunity.id. Silakan join teman-teman, ya, free untuk 1 kali pertama per bulan, ya, untuk guest 1 kali per bulan itu free teman-teman untuk mengikuti iCommunity Business Matching, ya. Kemudian seperti ini, ya, business matching kita seru banget, ya. Dari pertemuan kecil-kecil seperti ini 10-15 orang kita bisa ketemu partner-partner bisnis, deal-dealan bisnis, dan referensi-referensi bisnis teman-teman, ya. Nah, ini one-on-one meeting di mana ketemu secara online dan maupun offline teman-teman. Kalau saya punya prinsip semuanya itu diselesaikan di meja makan, oke? Dan jangan lupa juga follow Instagramnya iCommunity Official, teman-teman. Ya, di sini teman-teman akan mendapatkan banyak sekali ilmu, jadwal-jadwal kegiatan kita, dan agenda-agenda yang lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe, ya, channel iCommunity.id ini, ya, karena nanti teman-teman juga akan mendapatkan ilmu-ilmu, ya, dari pakar-pakar yang ada di iCommunity. Oke, thank you teman-teman sudah hadir di acara ILC. Ada pertanyaankah? Kalau nggak ada, mungkin kita tutup dengan foto bersama, teman-teman. Ya, jadi silakan buat teman-teman yang bisa open cam, ya, kita tutup dengan foto bersama. Oke, sudah semua? Oke, sip ya. Saya foto. 1, 2, 3. Kasih senyumnya. Cheese. Oke, thank you semua teman-teman. Dan saya undang teman-teman untuk open mic-nya dan kita sama-sama ucapkan thank you Bu Evelyn atas sharing-nya yang luar biasa pada malam hari ini. Thank you Bu Evelyn. Thank you semuanya. Thank you Kak Juanda. Thank you Kak Juanda. Thank you semuanya. Thank you Thank you semua. semuanya. Ketemu lagi minggu Thank you, thank you. depan. Sehat Sampai selalu, ketemu. selamat beraktivitas. Oke, thank you semua. Saya end all ya. Ya, izin live ya.